Halo, selamat malam para peserta webinar malam hari ini. Kembali lagi kita bisa hadir bersama di acara webinar dari Connex, di mana kali ini Connex berkolaborasi dengan Marki, Asia Vesta Capital, dan IDEA. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Edward sebagai Head of Connex, dan pada malam hari ini saya bertindak sebagai moderator dari acara webinar malam hari ini. Pada malam hari ini kita semua sudah kedatangan dua speaker yang sangat luar biasa. Yang pertama boleh saya perkenalkan Bapak Ahmad Sadat, Presiden dari Asia Vesta Capital. Selamat malam Pak Sadat. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam semuanya. Dan kemudian berikutnya adalah Bapak Dodi Arifianto. Selamat malam Pak Dodi, Director dari PT IDEA Indonesia Academy Terbuka atau IDEA. Selamat malam Pak Dodi. Malam Pak Edward, malam semuanya Pak. Terima kasih Bapak-Bapak ya sudah hadir malam hari ini di acara webinar ini. Jadi webinar kali ini temanya cukup luar biasa ya, karena ini khusus untuk teman-teman kita di sektor UKM ya. Kupas tuntas strategi transformasi UKM menjadi korporasi dan go public. Wow, sangat luar biasa. Mungkin sebelum saya masuk ke presentasi saya Pak, ya saya pengen tanya dulu sama Pak Sadatnya. Jadi boleh nggak Pak Sadat sedikit menjelaskan mengenai apa itu sebetulnya Asia Vesta Capital secara singkat saja Pak? Oke. Jadi Asia Vesta Capital adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi, yang mana kita bisnis kita adalah membantu atau berinvestasi di UKM yang memiliki bisnis yang sudah mapan, sudah cukup bagus, kuat dan unik gitu ya, dan memiliki pertumbuhan dan impact yang bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Nah, detailnya nanti saya bisa ceritakan di slides yang akan saya ceritakan gitu ya, terutama tentang pengalaman kita meng-IPO-kan salah satu investasi kita, yaitu PT IDEA Indonesia Academy TBK, yang kita baru invest itu 2 tahun yang lalu sebenarnya, 2 tahun yang lalu, dan kemudian alhamdulillah di bulan September ini sudah menjadi salah satu perusahaan terbuka. Gitu. I see. Oke, berarti Pak Dodi ini representasi IDEA ini jadi salah satu portfolio dari Asia Vesta Capital nih Pak ya? Betul. Ya. Oke, kalau gitu Pak Dodi mungkin boleh deh Pak sedikit aja nih Pak kasih kita teaser apa sih IDEA atau IDEA nih Pak bilangnya Pak, mohon maaf. Kita sebutnya IDEA Pak, jadi tulisannya IDEA gitu, kita sebutnya IDEA. Kebetulan ini banyak yang ini Pak, banyak yang kebetulan kita dapat ticker code yang sama dengan nama perusahaan kita Pak, IDEA gitu ya. Terus yang kedua, kebetulan juga IDEA ini lembaga pendidikan vokasi pertama yang listing di Bursa Efek Pak. Wow, jadi luar biasa. Kita perusahaan yang bisnis utamanya adalah pendidikan Pak, pendidikan dan pelatihan di bidang perhotelan, kapal pesiar, tata boga, dan restoran. Kita juga punya hotel bintang 3 yang dioperasikan sebagai teaching factory, Pak. Jadi teaching factory itu konsep yang memadukan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri, gitu ya. Selain itu, kita juga ada operator hotel. Jadi secara garis besar bisnisnya IDEA seperti itu, Pak. Jadi di hotel yang tadi Bapak bilang ini tuh jadi kayak tempat untuk praktek ya Pak ya, dari murid-murid dari siswa-siswa sekolah perhotelan ini ya? Sebenarnya hotelnya hotel komersial, Pak. Jadi hotelnya hotel beroperasi komersial, cuman hotel ini connect gitu ya. Jadi kita punya lembaga pendidikan yang satu area dengan hotel ini, Pak. Ada asramanya, kapasitas sekitar 460 siswa, dan siswa itu belajarnya di hotel, Pak. Jadi di meeting room hotel, dan dia langsung praktek di fasilitas hotel gitu. Jadi luar biasa. Yang jurusannya kitchen ya dia praktek gitu ya. Jadi itu konsep teaching factory di Indonesia belum banyak Pak. Betul. Yang hospitality baru kita sendiri Pak yang punya teaching factory Pak. Oke, wah keren banget Pak Dodi. Berarti memang istilahnya apalagi di sektor perhotelan nih Pak ya, itu maksudnya
nggak cukup hanya teori saja, harus langsung praktek ya kalau misalnya benar-benar mau bisa menjadi seorang hotelier yang handal tentunya ya. Betul, betul. Oke, thank you Pak Dodi, thank you Pak Sarat. Oke, teman-teman pasti udah nggak sabar ya pengen dengar sharing lebih lanjut dari para speaker kita luar biasa ini. Tapi sebelum kita mulai ke acara utama, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan mengenai apa itu Connex dan apa itu Marki. Karena kalau saya lihat dari jumlah dari nama-nama partisipan yang hadir ya maupun dari profilnya masih banyak yang ternyata belum pernah ikut acara webinar dari Connex maupun Marki. Jadi izinkan saya untuk sharing selama kurang lebih 5 menit ke depan. Terima kasih. Mungkin sebelum saya masuk ke penjelasannya, ada baiknya mungkin teman-teman peserta bisa melihat dulu video profil dari Connex sehingga nanti bisa terlihat lebih jelas apa itu Connex sebetulnya. Oke, jadi Connex itu sebetulnya adalah coworking space, teman-teman. Kalau mau simpelnya ya. Jadi Connex itu sebagai coworking space, kami berlokasi di 5 lokasi, 4 di Jakarta dan 1 di Bali. Jadi kalau di Jakarta itu ada di Saber 2 Tower Kuningan, kemudian di Jakarta Selatan ada 3 ya, Pondok Indah Office Tower 3, Sovereign Plaza, dan Alamanda Tower. Nah, kalau teman-teman lagi kebetulan ke Pulau Bali dan membutuhkan tempat bekerja yang informal gitu ya, mungkin sambil liburan sambil bekerja sebentar, itu juga bisa ke lokasi Connex di Alamanda Bali. Letaknya sangat strategis di dekat daerah Jimbaran. Jadi sangat dekat dari bandara. Nah, kalau tadi saya bilang Connex itu sendiri adalah coworking space, sebetulnya itu betul, akurat, tapi sekarang kami pun sudah sedang berusaha untuk menjadi lebih dari sekedar coworking space. Nah, kalau sekarang kami menyebutnya Connex itu adalah coworking event space, collaborative network, dan ideas builder. Kalau sebagai coworking space dan event space, tentunya pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya seperti apa konsepnya, istilahnya tempat kerja bersama di mana para member itu bisa saling berkolaborasi, membangun network ya sambil bekerja, tapi bisa juga memperluas koneksi bisnis mereka sehingga nanti bisa semakin banyak potensi-potensi untuk menjalankan bisnis bersama. Selain itu juga tentunya sebagai event space, para members komunitas Connex itu bisa bikin event di event space Connex. Tapi apa sih sebenarnya collaborative network dan ideas builder itu sendiri? Nah, kami menyadari bahwa sejak pandemi ini tentunya banyak sekali, hampir semua ya tentunya, members Connex itu tidak bisa datang ke coworking space untuk bekerja karena berbagai rintangan seperti PPKM, pandemi ya. Sehingga kami menyadari bahwa sebagai coworking space itu tidak cukup. Kami harus tetap berkarya agar para member coworking space kami itu tetap bisa menikmati benefit dari Connex. Disinilah hadir konsep collaborative network. Artinya apa? Kami sering mengadakan acara-acara seperti webinar, workshop ya, webinar seperti malam ini. Jadi members kami itu tetap bisa mendapatkan benefit dari Connex dengan mereka bisa menambah ilmu mereka, mendapatkan ide-ide baru sampai networking. Sehingga dari acara-acara collaborative network yang kami buat itu banyak sekali seperti yang modelnya seperti virtual business matching, di mana company teman-teman itu bisa mengikuti acara ini, kemudian melakukan business matching secara virtual, dan bukan hanya dari company-company di Indonesia, tapi juga company-company mancanegara seperti Malaysia dan Cina. Itu yang pernah kami lakukan di tahun-tahun ini. Nah, kalau Ideas Builder itu sendiri adalah konsep di mana social media posting dari Connex itu bukan hanya melulu mengenai seperti apa sih coworking-nya Connex, tapi konten-konten yang tujuannya itu membangun ide. Jadi banyak sekali konten-konten kami itu bukan hanya sekedar masang foto-foto mengenai coworking space, tapi justru kita mengadakan podcast, seperti podcast audio ya di Spotify.
Di situ kami mengundang berbagai macam speaker bintang tamu yang dimana mereka juga sharing pengalaman mereka di dunia bisnis, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi sukses menjadi entrepreneur. Nah, selain di audio podcast, kami pun juga ada YouTube podcast juga dengan nama Next Pods. Nah, selain itu juga banyak konten-konten menarik lainnya seperti contohnya itu makan di kantor, di mana tim kami itu mereview makanan-makanan yang bisa teman-teman pesen kalau lagi di kantor. Jadi social media posting kami itu lebih dari sekedar hanya showcasing dari apa itu Connex, namun juga sebagai ideas builder. Nah, kebetulan secara PPKM sudah mulai diperlonggar nih teman-teman, dan kita semua bisa kembali berkantor. Jadi kami baru saja meluncurkan yang kami sebut itu hybrid streaming package. Jadi ini adalah konsep di mana teman-teman bisa menyewa event space Connex, tapi juga mendapatkan fasilitas live streaming. Ya, harganya sangat terjangkau, ada 3 paket yang tersedia, Basic Package, Pro Package, dan Pro Max Package. Dimulai dari 6.750.000, itu sudah mendapatkan full day event space di Connex Jakarta, teman-teman bisa pilih lokasinya, sudah termasuk dengan link Zoom-nya, sampai semua perlengkapan untuk live streaming-nya, mulai dari green screen, kamera, sound card, sampai TV LED-nya. Itu semua sudah disiapkan oleh tim kami. Nah, jika nanti teman-teman ada mau bertanya lebih lanjut, bisa cek nomor telepon yang di bawah ini, atau bisa juga nanti chat ke chat box, nanti akan diarahkan oleh tim Connex untuk bisa mendapatkan kontaknya. Nah, selain itu juga karena untuk istilahnya merayakan kita sudah bisa kembali ke office, jadi kami pun sedang melakukan glory sale 50% untuk pemakaian full day event space kami. Tapi kalau yang ini tidak termasuk live streaming ya teman-teman, jadi hanya event space-nya saja. Dari harga 5 juta menjadi 2.500.000 sebelum pajak. Nah, ini hanya berlaku untuk booking di bulan September, teman-teman, sampai pemakaian di 30 Desember 2021. Jadi jika teman-teman ada kemungkinan ada acara untuk bikin acara seperti launching produk, seminar, workshop, ya itu boleh menghubungi tim kami karena deal ini sangat terbatas. Dan tentunya event space di Connex itu sudah menggunakan protokol kesehatan yang sangat diperhatikan, kemudian capacity-nya pun juga sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, kemudian karena malam ini kami berkolaborasi dengan Marki, kami pun juga sedikit berpromosi nih mengenai Marki. Marki sebagai penyedia jasa service office maupun virtual office sedang mempunyai promo yang sangat menarik untuk virtual office-nya, berlaku di bulan September, di mana dari 9 juta hanya menjadi 4 juta rupiah sebelum pajak, yaitu dengan diskonnya kurang lebih menjadi 55%. Benefitnya yang berlaku adalah 4 bulan free untuk virtual office, gratis domicile letter, dan juga sampai ke gratis directory listing. Dan jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai promo ini, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan terakhir, seperti yang saya bilang tadi, untuk sebagai collaborative network, Connex pun tidak henti-hentinya membuat events online agar teman-teman bisa tetap belajar, tetap memperluas network-nya dimanapun teman-teman berada. Next event besar yang akan kami lakukan adalah kerjasama kolaborasi kami dengan G2 Academy, di mana trainer dari G2 Academy akan memberikan arahan maupun ilmu baru mengenai cloud computing for industry 4.0. Ya. Ini harganya sangat spesial teman-teman, hanya Rp200.000 untuk ikut online workshop ini, ya. Dan jika teman-teman tertarik, bisa register melalui bit.ly code yang tertera di layar maupun scan QR code-nya. Dan terakhir, jika teman-teman ingin connect lebih jauh lagi dengan Connex Space, kami ada di berbagai macam social media platform, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, sampai juga LinkedIn. Dan teman-teman bisa scan QR code ini untuk mendapatkan linknya langsung ke social media platform kami yang berbeda-beda. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan ya mengenai apa itu Connex, apa itu Marki, dan sekarang sebelum kita masuk ke acara utamanya, saya ingin sedikit sharing mengenai online webinar house rule. Sangat simpel, teman-teman. Pertama, dimohon teman-teman dengan hormat untuk selalu mematikan kamera dan mikrofonnya selama acara, sehingga tidak ada gangguan kepada para speakers yang akan sharing. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan untuk para speakers, dipersilahkan untuk menaruh pertanyaannya di chat box kapanpun teman-teman mau. Jadi tidak harus menunggu sampai akhir acara ya teman-teman untuk ketik pertanyaannya di chat box. Tetapi pertanyaan teman-teman nanti akan diaddress oleh saya sebagai moderator pada
Q&A session. Dan terakhir, jika teman-teman ingin mendapatkan e-certificate untuk acara webinar ini, dimohon untuk tetap hadir sampai akhir acara karena nanti harus mengisi webinar feedback form secara online terlebih dahulu, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen punya e-certificate webinar ini, kami akan menyediakannya, namun harus mengisi webinar feedback form yang linknya akan diberikan pada saat akhir acara. Oke, terakhir nih teman-teman, karena tadi kan Pak Dodi sudah menjelaskan sedikit nih mengenai idea ya. Saya yakin teman-teman pasti sangat penasaran nih, apa sih sebetulnya idea, seperti apa sih kampus dan hotelnya? Saya pun juga penasaran. Nah, kebetulan Pak Dodi tadi sudah sharing sama saya nih satu video mengenai idea. Jadi kita lihat dulu ya sebelum masuk ke sesinya. Salam cemerlang. Tahukah kamu, Idea Indonesia adalah lembaga pelatihan berstandar industri terbaik di Indonesia. Karena Idea Indonesia telah memiliki teaching factory atau unit usaha sendiri berupa hotel bintang 3 pertama di kota metro, yaitu Idea Grande Hotel. Wah, keren banget kan? Jadi, kalau pilihan kamu setelah lulus adalah ingin cepat kerja, Idea Indonesia tentu pilihannya. Gak mau kan ikut pelatihan dengan fasilitas, sistem, dan kualitas yang ala kadarnya? Yuk gabung di Idea Indonesia. Idea Indonesia, the world-class hospitality company. Oke. Luar biasa sekali ya tadi kalau kita ngeliat videonya ya, Pak Dodi dan Pak Sadat ya. Ini kampusnya terletaknya di mana Pak? Sorry Pak, tadi saya kayaknya mungkin saya yang kurang dengar, tapi saya penasaran kampusnya ada di mana sih sebetulnya nih dengan hotelnya? Jadi kampus dan hotel kita itu ada di kota metro, Pak. Mungkin masih asing, Pak. Jadi kota metro Lampung. Kota metro Lampung itu kira-kira 30 km dari Bandar Lampung, Pak. 30 meter dari Bandar Lampung ya Pak ya? Jadi Kilo. Area urban baru Pak ya? Iya, kota ini Pak. Sebenarnya kotanya sudah agak lama juga, cuma emang kurang familiar kayaknya kita. Oh, I see. Oke. Well, it's a start Pak berarti ya. Justru sebenarnya bagus untuk bikin hotel untuk praktek seperti itu ya. Lebih bagus karena kan berarti kan ininya masih luas areanya ya. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung masuk saja ke sesi pertama kita ya. Jadi akan dimulai dengan Pak Sadat ya Pak ya. Oke. Oke, Pak Sadat, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa langsung share screen ya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Edward. Permisi Pak Dodi, saya mau share Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya akan langsung share presentasi singkat saya ya, tapi ini akan lebih banyak saya bercerita gitu ya. Jadi topik pada malam hari ini itu adalah kupas tuntas strategi transformasi UKM menjadi korporasi dan go public. Ini bisa dilihat ya presentasi saya. Ya. Oke, jadi ini saya ada sedikit meluruskan dikit ya. Jadi pada malam hari ini kalau disebut kita akan melakukan kupas tuntas. Ini ya kita kupas tapi mungkin nggak tuntas-tuntas banget karena waktunya mungkin juga sangat terbatas malam ini ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol santai saja gitu ya. Transformasi UKM menjadi korporasi dan go public ya. Ini adalah contoh kasus di PT Idea Indonesia Academy Tbk. Ya, saya Ahmad Sadat sebagai Presiden Asia Vesta Capital, gitu ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dodi, ya, beliau juga salah satu tim kami di Idea di Asia Vesta Capital, tapi beliau juga menjabat sebagai salah satu direksi di Idea Indonesia Academy, gitu, ya. Oke, jadi yang dimaksud sebagai transformasi UKM menjadi korporasi dan go public gitu ya. Ini kita akan langsung menceritakan contoh kasusnya gitu ya. Kita akan cerita apa yang terjadi di Idea Indonesia gitu ya. Sebelum mulai saya akan share dulu tentang ini apa yang
menjadi atau siapakah Asia Vesta Capital itu, ya. Jadi Asia Vesta Capital adalah investment holding, ya, yang berinvestasi pada usaha kecil dan menengah, ya. Jadi kita berinvestasinya di usaha yang kecil dan menengah. Jadi memang sengaja kita memang membantu usaha kecil dan menengah, tapi yang sudah mapan. Nah, yang dimaksud usaha yang sudah mapan ini adalah usaha yang nanti kita sebutkan, kita ceritakan kriterianya, dia sudah berada di level 2, ya. Jadi level perusahaan atau level pengusaha itu ada 5 level, gitu ya. Perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang sudah ada di level 2, yaitu perusahaan yang sudah mapan. Dia sudah tidak lagi di level bootstrap atau startup, gitu ya, tapi dia sudah memiliki bisnis yang jelas, dia sudah memiliki niche market sendiri, dia sudah bisa menghasilkan keuntungan sendiri dan sudah berjalan dengan stabil, gitu ya. Nah, memiliki bisnis yang kuat dan unik, ya, karena ada beberapa usaha itu yang sampai di level 2 tapi ya itu belum tentu memiliki bisnis yang kuat dan unik, ya. Nah, apa yang dimaksud kuat dan unik itu saya langsung kasih contoh aja. Idea Indonesia, ya, itu adalah salah satu UKM, ya, yang kita invest, ya, di tahun 2019. Saya kenal dengan founder dari Asia Vesta, founder dari Idea Indonesia ini, Pak Eko Desri, ya, Mas Eko Desri. Beliau ini adalah pelaku UKM. Dia punya kursus, ya, kursus yang di kota metro. Tadi Pak Dodi sempat menceritakan, mungkin kota metro juga sangat asing Mas Ian buat kita, ya, terutama yang di Jakarta gitu. Kalau orang Lampung sih tahu semua gitu ya. Tapi kalau kita di Jawa, di Jakarta mungkin nggak begitu kenal dengan kota metro. Jadi ini sebuah lembaga pelatihan sama seperti lembaga kursus biasa gitu ya. Tapi ya dia ada di kota kecil gitu ya, dan tapi dia memiliki bisnis yang kuat dan unik yang saya maksud gitu ya. Nah, apa yang dimaksud kuat dan unik? Dibanding dengan usaha lembaga pelatihan biasanya, ya, Idea Indonesia ini sudah meraih penghargaan di tingkat nasional sebagai lembaga pelatihan terbaik. Kenapa dia mendapatkan penghargaan tingkat nasional? Karena dia, ya, uniknya adalah dia menjamin semua peserta pelatihannya pasti akan ditempatkan kerja. Jadi semua peserta pelatihannya itu akan mendapatkan jaminan kerja. Kalau nggak dapat jaminan kerja, kalau nggak bisa bekerja, mereka akan dikembalikan uangnya 100%. Ya, nah itu berarti salah satu keunikan. Dia bukan hanya sekedar lembaga pelatihan yang melatih siswa, ya, selesai suruh cari kerja sendiri, bukan. Tapi dipastikan mereka langsung ditempatkan kerja. Sehingga ini bukan hanya sekedar lembaga pelatihan, tapi juga lembaga penyaluran kerja. Nah, itu salah satu keunikan. Ya, memiliki potensi pertumbuhan dan impact yang besar, ya. Jadi Idea Indonesia, ya, itu dia pada saat kita ketemu dengan Mas Eko, ya, Mas Eko ini menceritakan tentang bahwa dia punya cita-cita untuk memadukan lembaga pelatihan yang dia miliki yang sudah kuat tadi itu, yang sudah unik tadi itu, menjadi suatu teaching factory. Ya, teaching factory ini adalah gabungan dari tempat pelatihan dan sekaligus tempat praktek. Ya, kalau dulunya Idea Indonesia ini hanya berada di ruko, di salah satu ruko di kota metro, ya, tapi dia, Mas Eko ini pingin sekali dia punya hotel. Ya, hotel ini yang nantinya semua siswa dari Idea Indonesia, mereka begitu masuk hari pertama mereka langsung belajar di hotel. Ya, langsung belajar di hotel, langsung tahu praktek sehari-hari, dan kita kemudian tidak lagi melihat siswa dari Idea Indonesia ini, ya, seperti siswa magang pada umumnya di hotel-hotel yang masih culun, yang belum tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi apa yang kemudian saya lihat gitu ya, ternyata siswa di Idea Indonesia ini begitu mereka belajar langsung di hotel, langsung kelihatan bedanya, ya. Bahkan kita tidak bisa membedakan antara siswa dengan staf hotel itu sendiri. Nah, ya, ini jelas dengan cara kerja yang seperti itu, ya. Dengan cara kerja yang seperti itu, Idea Indonesia memiliki potensi pertumbuhan dan impact. Impact ini dampak, ya, dampak yang besar, ya. Artinya dengan cita-cita yang dimiliki Idea Indonesia untuk kemudian mengembangkan sayap sampai ke Asia
Asia Tenggara khususnya gitu ya, itu betul-betul mereka memiliki dampak yang besar untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, masalah ketenagakerjaan ini juga masih terus menjadi PR bagi bangsa kita ya, dan yang penting lagi ya, bidang hospitality itu adalah salah satu bidang yang sebenarnya orang Indonesia by nature itu memiliki kekuatan. Ya, sayangnya seringkali kita kurang skillnya, kurang skill bahasa Inggrisnya, ya, kurang skill pengetahuan dalam teknikalnya segala macam. Itu yang kemudian dibentuk oleh IDEA Indonesia. Jadi mereka memiliki passion yang Mas Eko ini memiliki passion yang bagus sekali di bidang hospitality dan ingin sekali dikembangkan perusahaannya, ya, ingin bertransformasi menjadi korporasi. Ya, nah ini kuncinya juga. Ya, jadi dia ingin sekali agar perusahaannya ini berkembang menjadi korporasi. Jadi bukan hanya sekedar ya sudah kalau sudah berkembang sudah bagus ya dia terus kemudian diam begitu aja, enggak. Tapi Mas Eko betul-betul ingin menjadi perusahaannya ini bertransformasi menjadi korporasi. Nah, ini salah satu kuncinya. Jadi beliau yang memiliki keinginan. Ya, karena ya seringkali pengusaha kalau dia sudah sukses ya kadang-kadang ya mereka berhenti ya. Tapi Mas Eko ini ya dia setelah 10 tahun menjalankan usahanya dengan sangat baik ya, dia tetap ingin agar bisa berkembang lagi menjadi korporasi dan kebetulan ya begitu ketemu dengan kita tekankan pada bahwa kita memiliki cara untuk berkembang secara anorganik. Maksudnya apa? Ini lawannya adalah lawan kata dari perkembangan organik. Ya, jadi kalau perusahaan dia itu berbisnis, terus kemudian dia mendapatkan untungnya kemudian diinvestasikan kembali, itu cara yang organik. Ya, kalau cara yang anorganik berarti kita mengembangkan diri dengan cara yang jauh lebih cepat daripada cara yang normal. Baik itu melalui restrukturisasi perusahaan, ya, restrukturisasi sistemnya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kami ya Asia Vesta itu akan menjadi strategic partner ya. Jadi kita menjadi strategic partner ini artinya kita bukan hanya sebagai konsultan ya. Bisa ya perusahaan itu berkembang ya dibantu oleh konsultan. Tapi kalau kita tidak menjadi konsultan, kita sebagai strategic partner artinya kita juga invest ya, membantu restrukturisasi perusahaan secara holistik. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya, kita membantu contohnya di IDEA Indonesia, kita juga selain invest dana, kita juga invest tenaga. Ya, salah satunya ya Pak Dodi ini adalah salah satu tim dari Asia Vesta Capital yang kita tempatkan sebagai direksi di IDEA Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk strategic partner kita. Kemudian kita juga mencarikan pendanaan dari bank. Ya, kita membantu pendanaan dari bank, kita membantu pembebasan tanah untuk pembangunan hotel, ya. Terus kemudian kita mencarikan kontraktor untuk hotel, ya. Kita membantu apapun yang dibutuhkan untuk membangun bisnisnya ini, ya, secara holistik, ya. Secara holistik ini keseluruhan yang kita lakukan, ya. Salah satunya yang dimaksud holistik ini, bahkan kita membantu memperbaiki laporan pajak dari ownernya. Ya, karena kita tahu ya di perusahaan-perusahaan UKM gitu ya, itu seringkali laporan pajaknya nggak rapi. Ya, laporan pajaknya nggak rapi. Padahal kita akan siapkan perusahaan ini akan menjadi perusahaan besar. Ya, nggak mungkin kalau nggak dirapikan. Jadi harus dirapikan. Ya, tentu saja dengan perbaikan-perbaikan itu akan timbul biaya. Tapi selama kita kemudian tahu apa yang harus kita lakukan dan apa hasilnya, tentu ini akan tinggal dihitung cost and benefit-nya kan gitu kan. Ya, nah. Sehingga siap menjadi korporasi menengah ya atau besar ya dan go public dalam waktu 2 hingga 5 tahun. Asia Vesta ya berinvestasi di IDEA Indonesia dari tidak ada perusahaannya ya, hanya berupa lembaga pelatihan dan keterampilan ya LKP ya itu, dan kita buatkan PT-nya di tahun 2019 ya di bulan Oktober kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian kita perbaiki, kita rapikan ya perusahaannya, kita bikin PT, kita rapikan perusahaannya ya. Kemudian kita siapkan sehingga dia ini dari awal gitu ya. Itu kita merapikan itu dengan standar dia akan bisa go public suatu ketika. Gitu ya. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian kita melihat bahwa wah ini bisa dipercepat nih go public-nya, nggak perlu nunggu sampai 5 tahun. Waktu itu awalnya kita mempersiapkan IDEA itu akan go public pada tahun ke-5.
Tapi ternyata di tahun kedua kita akhirnya putuskan untuk go public, dan alhamdulillah di bulan September kemarin, di tanggal 9 September, Idea Indonesia sudah resmi menjadi perusahaan publik, ya, sudah menjadi perusahaan publik, dan dia sudah sudah resmi menjadi PT Idea Indonesia Academy Tbk, gitu ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan ini benar-benar mendampingi dia sehingga sudah menjadi perusahaan publik, dan sampai sekarang kita masih tetap menjadi pemegang sahamnya, gitu ya. Bukan berarti kemudian setelah menjadi perusahaan publik terus kemudian kita jual sahamnya terus kemudian nggak kita dampingi lagi. Tetap kita akan dampingi, gitu ya. Nah, visi dari Asia Vesta Capital adalah kita ingin menjadi pilihan utama strategic partner bagi UKM di Indonesia untuk bertransformasi menjadi korporasi dan membawa mereka bersaing di level nasional dan internasional. Oh ya, sekali lagi malam ini saya tidak akan bisa melakukan kupas tuntas yang sebenarnya ya, tapi saya cuma sekedar menceritakan tentang visi misi dan apa yang kita lakukan di Idea Indonesia. Nantinya mungkin baru kita akan bisa melakukan kupas tuntas itu di ada salah satu sesi yang insya Allah akan kita adakan di menjelang akhir tahun nanti, gitu ya. Itu adalah mentoring bersama Asia Vesta Capital. Jadi kita akan memilih kurang lebih sekitar 20 perusahaan UKM ya yang sesuai dengan kriteria kita yang berada di level 2 itu, yang kemudian mereka memiliki kesempatan untuk kita mentoring ya, kita mentoring. Nah, disitulah kita baru bisa melakukan kupas tuntas, gitu ya. Bahkan kita akan melakukan check up dari semua kegiatan usahanya, legalitas ya, keuangannya dan segala macam, gitu ya. Nanti detailnya apa saja yang biasanya kita lakukan dalam hal mempersiapkan perusahaan dari UKM sampai kemudian go public ini, nanti Pak Dodi yang bisa menceritakan lebih jelas lagi ya. Jadi ini visi dari Asia Vesta. Nah, sementara Asia Vesta Capital sendiri ini punya rencana akan go public ya, baru akan go public di tahun 2027. Jadi kita go publicnya justru belakangan, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sebagai transformasi UKM menjadi korporasi ini ya? Jadi kita ya, calon investi kita, gitu ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang mereka sudah beroperasi kurang lebih selama 5-10 tahun. Ini kok nggak bisa jalan. Mungkin boleh di stop share dulu, Pak. Oh, harus di stop share. Ya, mungkin di reset ya. Ya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu Pak Sadat presentasinya kembali bisa ditampilkan. Jadi jika teman-teman ingin ada yang bertanya, bisa langsung ya bertanya di kolom chat. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya address pada saat sesi tanya jawab. Sudah bisa Pak Sadat? Oke, silakan Pak Sadat. Jadi calon investi adalah UKM yang sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun ya. Sebenarnya 5 tahun pun ada juga ya. Tapi biasanya sih 10 tahun gitu ya. Dan paling tidak sudah membukukan keuntungan selama 3 tahun terakhir. Ya, bisa di-leverage sebagai korporasi dengan cara yang anorganik dan tetap memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Ya. Asia Vesta akan membantu investi dalam mempercepat proses restrukturisasi perusahaan, baik melalui penyetoran modal atau pinjaman, kredit bank, pembenahan manajemen, proses bisnis, legal, keuangan, perpajakan, termasuk sinergi antar usaha. Jadi itu intinya ya yang kita lakukan dalam investasi di investi kita, gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan atau perusahaan seperti apa yang kita akan invest. Jadi tadi ada perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan di level 3 tadi ya, level 2 atau level 3 gitu ya. Ini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan, ini macet lagi. Oke. Saya ulang lagi.
Oke. Jadi ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak, kelihatan. Silakan. Oke. Jadi di sini gini aja ya. Nah, oke, jadi tadi saya ceritakan sekilas tentang perusahaan di level 2 gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Ya ada perusahaan ada 5 level sebenarnya ya. Jadi perusahaan yang di level bootstrap. Jadi ini perusahaan yang baru mulai gitu ya. Perusahaan yang baru mulai levelnya bootstrap masih mencari keseimbangan cash flow ya. Ini perusahaan yang baru mulai biasanya ini di tahun pertama ya, tahun pertama kedua ya, ketiga, kelima. Nah, itu biasanya perusahaan masih seperti ini. Level 2 ini adalah perusahaan yang sudah stabil ya, sudah stabil, dia sudah memiliki niche market, dia sudah memiliki steady cash flow ya, dan biasanya ya salah satu cirinya ya si ownernya sudah menjadi orang kaya ya. Dia sudah menjadi orang kaya, jadi bisnisnya sudah jalan gitu ya, terus kemudian sudah bisa mengumpulkan kekayaan dan seterusnya gitu ya, dan cuman biasanya ya yang kaya itu adalah ownernya. Ya, yang kaya ini adalah si ownernya. Ya, perusahaannya masih menjadi perusahaan kecil. Ya, bisa jadi dia sudah punya PT, tapi ya PT-nya asal-asalan gitu ya, modalnya nggak sesuai, terus dan belum diaudit dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kita maksud sebagai kita melakukan leverage itu adalah kita menaikkan ke level 3 ini. Ya, ini adalah level di mana strukturnya perusahaan itu sudah kita tata ya, dan sudah memiliki sistem. Sistem ini ya, sistem organisasi, sistem operation ya, bahkan ini apa namanya yang paling penting adalah functional organization chart. Jadi struktur organisasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi nggak kemudian kebanyakan perusahaan di UKM itu biasanya punya struktur organisasi ya, tapi sebenarnya sangat tergantung sama si ownernya. Nah, ini yang kita perbaiki semuanya ya. Dan yang paling penting adalah kita melakukan sinkronisasi ya, bisnis prosesnya sama legalnya sama finansialnya itu kita rapikan semuanya. Gitu. Nanti Pak Dodi bisa menjelaskan lebih lanjut soal ini. Yang berikutnya level 4 ini adalah perusahaan yang dia sudah memiliki profesional tim. Ya, jadi dia sudah memiliki tim yang profesional yang bisa ditinggal bahkan perusahaannya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini sudah di level ini, gitu ya. Mereka sudah memiliki organisasi yang sudah rapi dan kemudian sudah bisa berjalan sendiri. Bahkan kita seringkali nggak kenal itu siapa ownernya, gitu ya. Nah, level yang kelima itu adalah perusahaan yang sudah di level dunia, ya, level dunia. Kalau perusahaan yang kita maksud di level 5 ini, ya, ini sudah dia sudah pasti level 4 ya, dan sudah pasti TBK biasanya, sudah pasti perusahaan publik. Sayangnya di Indonesia ini masih sedikit sekali perusahaan yang seperti ini. Oke, ya sangat sedikit sekali. Mungkin kalau kita ditanya siapa perusahaan di Indonesia yang sudah mendunia, ya kita ingatnya Indomie aja, ya, Indofood. Ya, itu adalah perusahaan yang dia sudah mendunia, sudah produknya ke seluruh dunia, ya, dan asli Indonesia, gitu ya. Tapi selain dia, bisa jadi kita sulit menyebutkan perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia tadi itu, ya. Tapi sementara sebaliknya, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia, ya, itu kebanyakan adalah perusahaan dari luar negeri. Ya, perusahaan dari luar negeri yang mereka sudah bisa berekspansi ke seluruh dunia, ya, bahkan tanpa harus campur tangan dari si ownernya lagi. Ya, ownernya sudah nggak pernah ikut campur lagi ya. Kita nggak pernah tahu itu ownernya Unilever itu siapa. Ya, ownernya Johnson & Johnson itu siapa. Ya, ownernya Samsung itu siapa, nggak kenal udah kita. Ya, yang tahu adalah produknya atau brand dari perusahaannya. Saya kira itu inti dari yang saya bisa share pada malam hari ini ya. Mungkin biar lebih terarah nantinya kita langsung menuju ke tanya jawab aja ya, biar diskusinya lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para peserta. Demikian Pak Edward yang bisa saya sharing. Silakan saya kembalikan ke Pak Edward lagi. Oke, terima kasih Pak Sadat ya. Jadi sangat informatif ya tadi Pak ya, terutama untuk levelingnya ya dari perusahaan-perusahaan yang bakal siap untuk go public ya. Oke, terima kasih Pak Sadat sekali lagi. Jadi teman-teman kalau tadi Pak Sadat mungkin lebih mengutarakan ya sisi teknisnya seperti apa sih persyaratan-persyaratannya ya, kemudian rintangan-rintangannya seperti apa. Nah, kalau Pak Dodi saya yakin nih kayaknya lebih ke ininya nih Pak ya.
Teknis. kisah suksesnya juga ya nih kayaknya ya. Gitu, karena tadi saya lihat dari di kolom chat itu sudah ada nih yang katanya dia habis beli sahamnya Idea nih Pak. Oh iya. Pada saat IPO kemarin gitu. Jadi kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu kalau Idea ini sendiri udah seperti cerita suksesnya ya dari portfolio Asia Vesta sendiri. Kalau gitu Pak Dodi boleh deh langsung aja Pak ya di-share ke teman-teman jadi rasa penasaran mereka sedikit terobati. Go ahead Pak Dodi, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Pak Edward. Izin lanjutkan presentasi. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Dodi Arifyanto. Saya menjabat sebagai direktur di PT Idea Indonesia Academy. Ticker code-nya atau kode sahamnya itu IDEA atau Idea Pak. Kebetulan selain itu saya juga di Asia Vesta Capital sebagai direktur Pak. Oke, selanjutnya saya mau sampaikan presentasi. Pertama, saya mau menjelaskan dulu Pak terkait dengan bisnis proses Asia Vesta Capital. Ini melanjutkan dari presentasi Pak Sadat ya. Jadi Asia Vesta Capital kebetulan sebagai salah satu pemegang saham Idea, founder shareholder Idea, tadi sudah dijelaskan sama Pak Sadat juga, kita mulai masuk di Idea di tahun 2019. Kita bareng-bareng sama Pak Eko, nama foundernya Eko Distriato, melakukan proses pembenahan sampai saat ini Idea sudah listing di Bursa Efek. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari file presentasi ini ada 5 stage atau 5 tahapan bisnis proses Asia Vesta Capital. Yang pertama yaitu di proses business development. Jadi business development ini satu rangkaian untuk menemukan perusahaan investasi atau calon perusahaan yang akan menerima investasi dari Asia Vesta, gitu ya. Jadi opportunity yang masuk ke kami itu ada aja gitu setiap minggu, setiap harinya gitu ya. Tapi kita harus menyaring opportunity-nya. Tadi Pak Sadat juga sudah menjelaskan gitu ya beberapa kriteria terkait dengan perusahaan investasi yang calon investasi yang bisa kita invest. Contohnya tadi bisnisnya skalanya kecil dan menengah, terus bisnisnya sudah mapan, kuat, unik gitu ya. Punya potensi pertumbuhan dan memiliki impact yang besar gitu ya. Dan terakhir ingin bertransformasi menjadi korporasi dengan cara anorganik. Jadi ada perusahaan yang tadi di level 2 gitu yang UKM itu biasanya yang kita ketemu itu sudah kaya Pak. Jadi kayak Pak Eko gitu ya, terus beberapa partner kita yang mereka hidupnya udah kaya, bisnisnya udah bagus gitu kan. Ada yang memilih untuk ya udah cukup gitu, nggak mau dibesarkan lagi. Nggak apa-apa, itu nggak salah juga sebenarnya. Tapi ada yang memilih, oh mau nih, mau bertransformasi gitu kan, jadi lebih besar lagi, menjadi korporasi. Tapi gimana ya caranya, kita bingung gitu kan. Nah itu adalah salah satu kriteria dari calon investasi kita, Pak. Jadi di business development biasanya kita sudah menyaring sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu, lalu biasanya masuk ke tahapan due diligence. Jadi due diligence ini uji tuntas. Sebelumnya kita akan tanda tangan perjanjian kerahasiaan data, terus kita akan mengcapture. Jadi due diligence ini proses capturing existing kondisi dari perusahaan. Biasanya yang kita capture itu pertama dari sisi legalnya, legalitas perusahaannya, terus yang kedua dari sisi keuangannya, laporan keuangannya, pajaknya, dan dari bisnisnya itu sendiri. Gitu. Setelah itu dilanjutkan ke tahap ketiga di stage investment dan structuring. Kita akan mulai merilis investasi kita di stage ketiga ini dan melakukan pembenahan. Kita akan melakukan pembenahan, lalu setelah berikutnya di stage yang keempat itu value monetasi. Jadi kita memonetasi nilai yang sudah kita rapihkan, kita buat di stage sebelumnya gitu ya. Yang terakhir portfolio management. Jadi value monetasi nanti akan dijelaskan lebih jelas di slide berikutnya. Portfolio management ini adalah kita memaintenance perusahaan yang sudah kita rapihkan.
Karena kalau misalnya kita nggak maintenance, nanti laporan pajaknya telat lagi, laporan keuangannya nggak benar lagi. Jadi kita jaga terus. Dan semua perusahaan investasi kita itu bisa aja ada yang lompat. Jadi dari 3 habis restructuring langsung ke portfolio management. Karena kita memutuskan untuk memonetasinya jangan sekarang, waktunya belum pas gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, nanti waktunya udah pas untuk melakukan monetasi, ya kita akan balik lagi, kita balik lagi ke 3 lagi, kita restructure lagi sesuai dengan kebutuhan, kemudian masuk ke tahapan value monetasi gitu ya. Selanjutnya ini ada bagan yang menjelaskan secara garis besar apa sih yang dilakukan di corporate transformation itu ya. Jadi secara garis besar tuh hanya ada 3 fase aja. Kita bagi dulu jadi 3 fase. Yang pertama fase awal atau early phase, terus fase restructuring, dan fase hasil. Nah ini mungkin biar lebih enak kita lihat ujungnya dulu. Nah ini ujungnya di fase terakhir ngapain sih kita sulit-sulit gitu ya untuk ngerapihin perusahaan gitu ya. Jadi tujuannya adalah perusahaan itu pertama akan comply to regulasi. Jadi perusahaannya akan comply ke semua regulasi. Regulasi itu aturan-aturan perundangan, baik perundangan perusahaan maupun perpajakan. Ini biasanya teman-teman yang tadi itu, yang di level 2, bisnisnya udah gede, pajaknya belum rapi, mau tidur juga dia susah gitu Pak, resah gitu kan. Nah ini nanti ujungnya ini perusahaannya akan comply to regulation. Terus yang kedua auditable, jadi perusahaannya itu sesuai dengan standar akuntansi pelaporannya gitu ya. Dan bankable. Bankable ini gini, kalau perusahaan level 2 apakah mereka nggak bisa dapat kredit? Enggak, biasanya mereka bisa dapat kredit, tapi kreditnya itu biasanya dia nggak pakai, leveraging-nya kurang bagus lah. Contoh pakai jaminannya aset pribadi gitu kan. Kayak yang kita ketemu biasanya kreditnya cuma secukupnya aja, 800 juta, terus 1 miliar gitu ya. Padahal ceritanya Idea waktu kita ketemu dia punya kredit di BPR Pak. Jadi kreditnya di Bank Perkreditan Rakyat itu 1,5 miliar gitu ya. Lalu setelah kita restructure, Idea ini dapat plafon kredit langsung 28,5 miliar. Jadi langsung besar gitu karena kita melakukan restructuring dan leveraging aset yang baik gitu. Jadi bank bisa menilai perusahaan nggak hanya asetnya punya berapa nih, dia mau kasih kredit berapa, dia ngeliat prospeknya, ngeliat ini udah comply gitu kan. Gitu. Terus running with system. Jadi karena kita mau meningkatkan dari level 2 ke level 3, perusahaan ini akan berjalan dengan sistem. Apa sih indikatornya perusahaan itu berjalan dengan sistem, Pak? Ownernya bisa jalan-jalan gitu. Kalau Pak Sadat bilang bisa nggak usahanya ditinggal? Berapa lama bisa ditinggal? Biasanya mereka bilang bisa Pak, saya 2 hari atau seminggu. Nah ini 1 tahun tinggal, 1 tahun tinggal perusahaannya bisa jalan, bisa growth gitu karena sistemnya sudah dibikin gitu. Tanpa keterlibatan owner bisa jalan seperti itu. Dan kebanyakan yang perusahaan level 2 juga mereka bilang sama kita, oh ini mah kita sudah nggak perlu ngantor. Bukan nggak perlu ngantor sebenarnya. Dia bener di rumah tapi pindah aja kantornya. Itu manajer-manajernya dipanggilin, diteleponin, dikasih arahan gitu kan, kamu harus ABCD. Jadi nanti sebenarnya ini terkait dengan ini juga apa? Kalau sistemnya sudah jalan gitu, ini merilis beban-bebannya owner. Jadi jangan sampai ownernya sakit, nanti perusahaannya sakit juga gitu. Sama yang terakhir tuh going concern. Going concern ini terkait dengan masa depan perusahaannya, bisnisnya bisa berjalan dengan baik, prospeknya bagus, seperti itu Pak. Kita balik lagi ke bagian yang ini. Jadi ujungnya seperti itu nanti perusahaan yang kita restructure itu akan memiliki compliancy terhadap beberapa hal. Yang pertama di fase pertama itu tipikalnya perusahaan level 2 adalah belum ada badan hukum atau sudah ada badan hukum tapi belum betul. Kenapa belum betul? Karena kebanyakan mereka bikin PT ya cuma PT aja Pak. Bikin PT terus modalnya nggak di store beneran. Kalau mau IPO itu bukti setoran modalnya itu ditanyain tuh Pak. Terus
modalnya masih pakai nomini. Itu kebanyakan ngasih ke temennya, ngasih ke konsultan, dikasih saham gitu ya. Itu tipikal sih. Jadi dari laporan keuangannya juga, laporan keuangannya biasanya masih campur sama uang pribadi owner gitu ya. Terus pelaporannya masih belum tertib. Lalu masuk ke stage yang restructuring, itu yang akan kita betulkan ya 3 aspek ini aja, aspek legal, accounting, finance, tax, sama bisnis model. Dan ketiga aspek ini adalah 3 aspek yang akan dinilai oleh bursa dan OJK. Biasanya bursa dia lebih ke going concern ke bisnis modelnya, proyeksinya gimana gitu ya. Kalau OJK dia ke legal dan accounting, ke laporan keuangan. Seperti itu. Nah, ini ada detailnya yang legal. Jadi legalnya itu kita akan menentukan dari struktur korporatnya, Pak. Struktur korporatnya itu, ini perusahaannya mau langsung dari owner punya saham di perusahaan tersebut, atau kita bikinkan investment holding dulu, jadi perusahaan holding yang untuk menyalurkan modalnya. Terus strukturnya seperti apa gitu. Terus yang kedua, kalau dari legal itu banyak yang nggak ngeh di pasal 3, kalau kita lihat di pasal 3 akte anggaran dasar atau akte pendirian, itu kan sekarang KBLI namanya, klasifikasi baku lapangan usaha, itu sampai nomornya harus ditulis. Kalau kita kan kebanyakan nggak mau rugi gitu ya, udah bayar notaris, kita bayar notaris, semua bidang usaha kita masukin di situ. Nah itu padahal nggak pas yang kayak gitu, karena semua bidang usaha yang kita tulis di pasal 3 itu, di bidang usaha, itu harus diurus izinnya sampai tuntas gitu. Dan setahu saya di Jakarta itu maksimal cuma 3 bidang usaha. Lebih baik kita memasukkan cuma bidang usaha existing aja, nanti next kalau ada tambahan bidang usaha tinggal diupdate di aktenya gitu. Terus bisnis permit, perizinan perusahaan. Nah ini juga ini. Selama ini kita berurusan sama bank, kita udah punya NIB, kita udah punya izin operasional gitu ya, udah selesai gitu. Padahal izin itu kalau kita cek lagi belum efektif tulisannya. Nah kalau kita bikin rekening ke bank biasanya nggak terlalu masalah, tapi itu belum efektif, kita harus efektifkan tuh. Biasanya ada komitmen-komitmen yang perlu kita penuhi gitu ya. Contoh saya di IDEA itu hotel, izin operasional hotel itu turunannya jadi banyak gitu. Komitmennya adalah kita harus punya SLF, sertifikat layak fungsi. SLF ini turunannya harus punya layak higien, layak sehat gitu ya. Terus harus punya pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi artinya semuanya diurus sampai tuntas, sampai kalau udah punya semua nanti izinnya berubah tuh, sudah berlaku efektif. Kayak gitu. Terus ada third party agreement, jadi ini perjanjian-perjanjian, Pak. Perjanjian-perjanjian dengan dengan pihak ketiga, dengan supplier. Ini kita harus review dan kita perbaiki, jangan sampai memberatkan perusahaan. Lalu ada juga perjanjian dengan karyawan gitu ya. Itu biasanya gaji karyawan itu biasanya masih di bawah UMR, itu akhirnya jadi nggak boleh lagi karena ada terikat sama peraturan perundangan. Terus ada kewajiban laporan WLKP, namanya wajib lapor tenaga kerja, BPJS-nya semuanya harus tertib gitu. Yang terakhir di sisi legal tuh ada merek atau brand. Ini kalau masih kecil biasanya brand ini nggak jadi masalah lah. Tapi kita punya pengalaman, kita punya perusahaan yang sudah berdiri dari 2010 gitu ya. Kita punya merek yang udah cukup terkenal gitu. Tiba-tiba ada BUMN bikin merek itu dan dia mendaftarkan ke Haki gitu ya. Terus kita disomasi. Jadi kita yang ngalah gitu. Jadi kalau merek itu penting juga. Padahal ini daftarnya gampang, tinggal kita daftarin, nanti itu bisa dicek secara online. Terus yang kedua di bidang accounting, finance, dan tax, ini yang akan kita lakukan untuk accounting, itu accounting cycle-nya kita perbaiki. Jadi dari transaksi, pencatatannya, chart of account, terus reporting standarnya seperti itu. Finance-nya juga budgeting, terus kita susun finance system. Pajaknya itu pertama dari pajak perusahaan dulu. Kan pajak perusahaan ada yang pajak bulanan, terus ada yang pajak tahunan. Itu mesti comply, jadi pelaporannya, perhitungannya, sampai tadi Pak Salat juga udah sampaikan sampai ke pajak founder. Kenapa kita milih
atau kita memutuskan untuk ikut campur beresin pajak founder, Pak. Karena gini, sekarang itu kan sudah connect semua ya Pak. Jadi sekarang itu udah connect. Kita punya harta berupa saham di perusahaan, itu langsung connect ke Ditjen Pajak. Beberapa hal yang connect tuh sertifikat, terus ada BPKB, STNK, terus ada harta apa saham yang ada di perusahaan TBK, saham yang di private itu dia bisa connect ke AHU gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba kita punya modal 1 miliar di perusahaan, tapi di daftar harta di SPT kita nggak ada, itu jadi masalah itu. Jadi akhirnya kalau ini nggak diperbaiki, jadi nggak tuntas gitu. Makanya kita komprehensif untuk melakukan perbaikan. Sama yang terakhir bisnis model. Di bisnis model ini sebenarnya yang pertama adalah kan kita mau bikin sistem kan. Kita mau buat sistem. Sistem itu salah satunya alatnya adalah SOP. Caranya yang paling gampang adalah bisnis yang daily activity itu ya dicatat aja. Dicatat misalkan kayak di IDEA gitu ya. Penerimaan siswa. Nah, penerimaan siswa ini caranya gimana? Bikin kwitansi, bikinnya itu dicatat dulu, dicatat terus kita rapikan, kita jadiin SOP satu-satu, Pak. Nanti kita lakukan improvement yang belum ada kita akan lengkapi, yang sudah ada kita perbaiki. Jadi tanpa dia berproses sendiri, tiba-tiba wah udah lengkap nih SOP-nya, berarti sistemnya udah lengkap gitu. Terus yang terakhir kita akan susun bisnis plan. Bisnis plan ini terkait dengan rencana kerja perusahaan gitu ya, rencana proyeksi growth-nya ke depannya seperti apa kayak gitu. Jadi tiga bidang ini yang kita akan perbaiki, Pak. Tadi terus hasil dari proses restructuring yang kalau sudah selesai itu biasanya perusahaan itu tadi udah rapih gitu kan, udah comply, udah rapi, udah auditable, artinya laporan keuangan udah diaudit. Nah, ini masuk ke stage yang keempat, value monetization. Jadi dia bisa memonetasi nilai yang sudah kita buat di perusahaan. Salah satu jalannya banyak sebenarnya. Salah satu jalannya adalah kita meng-IPO-kan perusahaan. Kita meng-IPO-kan perusahaan. Kenapa itu salah satu jalan monetasi yang baik? Karena gini, kalau saya bilang IDEA, Pak, IDEA nilai perusahaan saya, Pak, 150 miliar. Saya bilang ke Pak Edward, Pak, saya 150 miliar, saya mau jual sahamnya dong, Pak, 10 miliar. Pasti Pak Edward nggak bakal langsung percaya. Halo, Pak Dodi? Itu valuasinya udah ketahuan gitu. Jadi artinya jadi liquid, kepemilikan kita jadi liquid. Sebenarnya bagi saham kita yang tadinya tidak liquid jadi liquid, kita bisa menjual sih melalui bursa gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita sudah IPO, semua mata kan ngelihat ke kita gitu. Kita nggak bisa sembarangan juga gitu. Tiba-tiba kita jual saham dalam jumlah yang besar seperti itu. Jadi kira-kira ini proses yang kita lakukan di IDEA. Prosesnya dari 2019 kira-kira kita mulai fokus dari 2019 timeline-nya di IDEA kita lakukan perbaikan sampai akhir tahun 2020. Lalu di November 2020 kita putuskan untuk IPO. Kita lakukan stage-nya itu pre-IPO, kita cari profesi penunjang. Profesi penunjangnya ya konsultan hukum, auditor, terus ada underwriter, ada notaris, gitu ya. Cuma 4 profesi penunjang ini. Terus di bulan Februari kita registrasi dan tanggal 9 kemarin kita listing, gitu. Jadi demikian Pak Edward dan Bapak Ibu sekalian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Edward. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Siap, terima kasih Pak.
untuk penjelasannya ya. Jadi sudah lebih jelas ya sekarang ya Pak ya untuk step-stepnya seperti apa saja nih gitu ya untuk sebuah UKM itu menjadi korporasi dan go public. Oke, kalau begitu sekarang saya akan mengundang kembali Pak Sadat ya untuk kembali hadir juga Pak. Kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Pak Sadat dan Pak Dodi. Jadi saya lihat nih. Untuk teman-teman peserta, saya mohon sekali lagi dengan hormat agar bisa di-mute ya. Karena nanti suaranya akan mengganggu jalannya acara. Terima kasih. Oke, Pak Sadat dan Pak Dodi, mari kita mulai sesi Q&A-nya nih. Kebetulan kayaknya sudah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para peserta. Kita mulai mungkin dari yang pertama dulu deh ya. Kebetulan ini sepertinya Mbak Jesselyn Odelius adalah penanya pertama. Ini mungkin kayaknya lebih ke Pak Sadat atau saya rasa Pak Dodi juga bisa bantu jawab juga ya. Halo, saya mau tanya, apakah Asia Vesta bisa membantu sebuah perusahaan untuk go public atau IPO? Saya sempat membeli IPO idea kemarin dan cukup kagum juga sudah education pun bisa IPO. Kagum juga sebuah education company sudah bisa IPO. Oke. Jadi mau menanyakan, apakah Asia Vesta memiliki service demikian dan apa syarat untuk IPO? Oke, jadi ini pertanyaannya lebih ke apakah Asia Vesta bisa membantu perusahaan untuk go public atau IPO? Kemudian syaratnya apa saja? Mau siapa yang menjawab nih, Pak Sadat atau Pak Dodi? Saya bisa jawab, Pak. Ya. Oke, silakan Pak Sadat. Oke. Pertama, terima kasih sudah membeli saham IPO Idea ya. Kebetulan saham IPO Idea itu oversubscribe sampai 62 kali ya. Jadi sampai 6.200% pemesannya. Ya, mestinya kalau kemarin sudah beli di harga IPO, sekarang kalau lepas sudah untung gitu. Ya, karena hari ini kemarin sempat turun tapi sekarang sudah naik ya. Kurang tahu besok naik lagi atau gimana, itu tergantung mekanisme pasar gitu ya. Nah, Idea adalah salah satu investasi kita ya, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Idea Asia Vesta adalah investment company ya. Kita bukan konsultan ya. Jadi justru kita nanti membantu Idea ya dari tahun 2019 untuk siap IPO. Pada saat persiapan untuk IPO baru kita merekrut, bahkan bukan hanya pada saat persiapan IPO, bahkan pada saat awal sekali kita juga merekrut beberapa konsultan gitu ya, mulai dari konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan bisnis dan sebagainya. Kita bareng-bareng kita bantu Idea ini untuk menemukan konsultan yang cocok. Karena kalau salah konsultan ya salah arahan juga gitu loh ya. Seringkali kadang-kadang UKM juga buang-buang duit, buang-buang waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan yang kurang tepat. Ya. Kenapa kita bilang kita perlu mendampingi investasi kita untuk mencari konsultan yang tepat? Karena memang penting sekali gitu ya untuk kemudian bisa terarah gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya bahwa ya arah kita gitu ya, itu ya final phase tadi itu ya kita akan menjadi perusahaan yang comply ya, dengan peraturan baik itu secara legal ataupun secara keuangan, semuanya comply sehingga itu akan tujuannya langsung ke sana. Nah, proses menuju ke sana itu memang tergantung dari kondisi dari masing-masing perusahaan. Itu kira-kira bisa saya jawab. Silakan Pak Edward. Terima kasih Pak Sadat jawabannya ya, cukup menjelaskan. Kalau dari Pak Dodi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Iya Pak, saya rasa cukup Pak dari Pak Sadat. Cukup ya, oke baik, terima kasih. Kalau nanti kurang jelas nanti kita bisa tambahkan. Baik, semoga Mbak Jesselyn tadi jawaban dari Pak Sadat cukup menjawab ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tentunya boleh chat lagi di chat box. Berikutnya dari Mbak Sandra. Oke, ini untuk Pak Sadat secara spesifik ya. Pak Sadat, terima kasih banyak sebelumnya. Saya mau bertanya, jika UKM saya bergerak di bidang catering MICE, oke, jadi Mbak Sandra ini di bidang catering ya Pak ya, khusus untuk event kayaknya nih, dan legalitasnya adalah CV. Jika saya ingin menjadi suatu korporasi nanti, apakah saya harus kembali harus menyuntik modal besar lagi jika mau menjadi sebuah PT? Terima kasih. Ya, oke. Pertama
untuk menjadi korporasi itu wajib untuk menjadi PT, ya. Pertama gini, tentang bidang usahanya. Bidang usaha pada dasarnya bidang usaha apapun, ya, selama dia kemudian memiliki prospek dan potensi yang cukup bagus. Bahkan pada saat dia sudah menjadi korporasi, sudah go public, dia sudah tetap bisa memiliki prospek yang bagus, bisa IPO, bisa go public, ya. Itu pertama. Yang kedua, syarat untuk badan usaha go public wajib menjadi PT. Ya, apakah PT itu modalnya harus besar? Ya, tergantung. Ya, salah satu contohnya gitu ya, itu idea pada saat kita masuk itu belum ada PT-nya. Ya, itu ya sama CV juga bentuknya, tapi bentuknya itu lembaga pendidikan dan keterampilan LKP. Ya, nah. Pada saat kita masuk, baru kita tentukan ini strukturnya akan jadi seperti apa, terus kemudian kita tambahkan modal sesuai dengan kebutuhan. Modal yang kita suntikan pada waktu itu nggak terlalu banyak sih sebenarnya, ya, relatif juga tergantung kondisi perusahaannya. Nggak semua perusahaan itu butuh suntikan modal pada dasarnya. Beberapa ya itu bisa jadi memang butuh suntikan modal, tapi bisa jadi enggak gitu ya. Tapi seperti contohnya di Idea, kita juga suntikan modal, tapi kita juga carikan pinjaman secara komersial gitu ya. Tadi diceritakan oleh Pak Dodi, salah satunya kita sekarang di Idea Indonesia juga memiliki pinjaman dari bank, ya, itu kita yang bantu gitu ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan gitu ya, Pak Edward. Oke, baik. Jadi Mas Sandra, ya, seperti tadi Pak Sadat katakan, meskipun harus menambah modal, tapi justru Asia Vesta bisa bantu mencarikan ininya Pak ya, ke bank banknya ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Mbak Sandra. Oh Pak, oke. Saya rasa pertanyaan dari Pak Dedi Novrandianto ini banyak juga sebenarnya dipertanyakan oleh peserta lain nih Pak. Ini apakah materinya, presentasinya bisa di-share Pak kepada para peserta? Bisa. Nanti saya bisa share materinya, gitu ya. Materi yang malam ini saya share, materinya Pak Dodi juga nanti bisa di-share ya Pak Dodi ya. Jadi kan data pesertanya ada ya Pak Edward ya. Ya ada. Baik. Jadi kepada para teman-teman peserta jangan khawatir. Bagi yang sudah mendaftar di link RSVP untuk partisipan itu nanti bisa dikirimkan melalui email presentasi dari Pak Sadat maupun Pak Dodi, ya, semoga menjawab. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bapak atau Ibu Meizaroh, mohon maaf sebelumnya. Selamat malam, berapakah tiket size investasi yang diinginkan oleh Asia Vesta? Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Jadi kira-kira size investasinya Asia Vesta ini satu perusahaan antara 5 sampai 10 miliar. Ya, itu yang modal sendiri. Tapi ya untuk modal yang dibutuhkan bisa jadi jauh lebih besar dari itu, dan bisa jadi ya itu didapatkan dari sumber yang lain. Nggak semuanya berasal dari modal sendiri. Ya, jadi gampangnya gini, kalau kemudian perusahaan itu butuh modal sampai 50 miliar misalnya, ya bisa jadi 10 miliarnya dari Asia Vesta, ya, tapi yang lainnya itu kita carikan modal pinjaman. Ya, pinjaman dari bank maksudnya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira size-nya ya. Jadi mengenai size dari perusahaan itu sendiri itu relatif ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang tergantung bidang usahanya ya. Idea itu pada dasarnya omsetnya nggak terlalu besar pada saat ketemu dengan kita gitu ya. Tapi kalau perusahaan trading dan sebagainya bisa jadi ya dia harus memiliki omset yang cukup besar sehingga sizable gitu ya untuk kemudian kita bawa ke bursa nantinya. Gitu kira-kira. Saya mau menambahkan ini Pak. Jadi mungkin banyak yang belum tahu Pak. Kayaknya wah bursa ini sesuatu hal yang perusahaan kita harus gede gitu buat masuk ke bursa. Sekarang untuk kita register ke bursa Pak, itu ada 3 jalan Pak. Yang pertama namanya papan, dia nyebutnya papan gitu ya, papan utama. Papan utama itu aset kita harus di atas 250 miliar. Satu. Yang kedua ada papan pengembangan. Papan pengembangan itu 50 sampai 250 miliar. Di papan pengembangan ini perusahaannya boleh baru berdiri minimal 1 tahun, Pak. Boleh rugi
Jadi perusahaan rugi boleh gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini yang menarik nih buat teman-teman yang skala usahanya masih kecil. Ini ada papan akselerasi namanya Pak. Jadi papan akselerasi itu jalan masuk untuk perusahaan yang asetnya masih di bawah 50 miliar. Kalau Bapak cek gitu, itu ada beberapa perusahaan akselerasi yang asetnya baru 20, baru 30, karena bursa itu berharap dengan IPO kita menjadi besar gitu. Bukannya kita besar dulu baru kita IPO gitu. Jadi itu juga baru beberapa tahun terakhir. Makanya akhirnya kita memandang wah ini kesempatan yang bagus sebenarnya gitu untuk dimanfaatkan buat teman-teman yang punya usaha kecil menengah untuk scale up ya, untuk pindah jadi perusahaan TBK gitu Pak. Mungkin tuh belum banyak yang tahu sih informasi terkait dengan papan pencatatan. Betul sekali itu. Nggak semua orang tahu ya bahwa pada dasarnya pada skala apapun sekarang ini perusahaan bisa IPO sebenarnya. Gitu. Ya. Gitu. Karena kebetulan nih Pak ya, saya jadi penasaran juga nih. Gitu mungkin saya boleh sedikit follow up question ya, karena yang papan akselerasi ini menarik. Itu syaratnya apa Pak? Kalau yang untuk masuk ke sebagai papan akselerasi ini? Silakan Pak Dodi. Jadi syaratnya itu pertama sih gini Pak. Pertama emang satu harus PT gitu ya. Satu harus PT. Tapi bedanya apa sih dengan papan yang pengembangan dengan papan yang utama Pak? Bedanya tuh ini lebih ringan lah. Contoh ya Pak, kalau papan utama itu harus untung. Tapi kemarin Bukalapak IPO akhirnya peraturan dirubah Pak. Dia bukan hanya laba tapi kayak ada perputaran omset minimal berapa triliun gitu ya. Nah, di papan akselerasi ini Pak, perusahaan baru Pak, baru berdiri. Itu udah bisa didaftarkan, terus masih rugi boleh. Masih rugi boleh, tapi proyeksinya maksimal 6 tahun dia harus untung. Gitu. Nah, untuk syarat-syarat yang lainnya, itu ya ini Pak, karena proses IPO itu kan pertama ada proses pre-IPO. Proses pre-IPO itu kita menentukan profesi penunjang teman-teman kita nih Pak, konsultan-konsultan atau profesi penunjang yang mau membantu kita untuk IPO. Tadi saya sudah sebutkan contoh notaris satu, kedua hukum ini dia akan bikin laporan ini Pak, laporan mengenai legal. Dia akan ini ngecek semua, makanya izin-izin itu akan dikejar sama hukum gitu kan. Jadi akan dikejar semuanya, jadi dia akan masukkan ke laporan gitu ya. Namanya SPH gitu ya. Terus yang kedua auditor. Jadi laporan keuangannya diaudit. Yang ketiga, ini yang underwriter. Jadi kita bikin prospektus, Pak. Prospektus itu dalamnya lengkap, Pak. Itu nggak ada yang bisa diumpet-umpetin lagi, Pak. Kalau mau tahu idea gitu, Bapak tinggal search aja prospektus idea, itu Bapak bisa download, Bapak bisa lihat ceritanya, existing kondisi, terus sama proyeksinya idea gitu. Terus semuanya lengkap di situ. Jadi dokumen-dokumen ini, Pak, kita sampaikan ke bursa dan ke OJK. Nanti di bursa dan di OJK akan melakukan penilaian, Pak. Nah, itu kita kasih tanggapan, nanti kita akan tanggapi balik sampai clear semua, kita dapat pernyataan pra-efektif. Sudah, Pak. Langsung kita bisa penawaran umum dan listing. Sebenarnya prosesnya itu, Pak, mudah. Prosesnya lebih mudah gitu. Oke, jadi gitu, Pak. Yang penting mau repot lah Pak ya, istilah kasarnya gitu ya. Mau repot. Ya. Mungkin saya ada tambahan dikit Pak ya. Jadi kenapa IPO itu ribet gitu ya? Ribet itu kalau dikerjakan sendiri sama si ownernya gitu ya. Nah, ini ada pengalaman bagus pada saat kita IPO membantu Idea Indonesia untuk go public. Ownernya atau foundernya Pak Eko Desrianto ini ya dia tetap menjalankan bisnis seperti biasa ya. Yang repot waktu itu ya itu adalah Pak Dodi ya. Pak Dodi ini fokus untuk ngurusin IPO, proses IPO ini kita bekerja sama dengan profesi-profesi penunjang itu, kita koordinasi dengan bursa atau dengan OJK dan seterusnya dengan memperbaiki melakukan restrukturisasi, tapi pada saat yang sama bisnis tetap jalan. Nah, seperti itu. Jadi itu kelebihannya pada saat kita kita sebagai strategic partner gitu ya. Jadi nggak kemudian kalau itu dilakukan sendiri. Kita pernah tahu ya ada perusahaan yang dia itu sudah mempersiapkan IPO sampai bertahun-tahun. Sampai 2-3 tahun ya nggak selesai-selesai gitu ya.
seringkali yang kita lihat masalahnya adalah bahwa ini bukan masalah size atau compliance, sudah comply semuanya, tapi kadang-kadang untuk memutuskan sesuatu ya itu perlu apa ya? Perlu tega gitu ya. Udah kita putuskan seperti ini. Kita cepat memutuskan seperti ini. Nah, itu yang kadang-kadang itu tidak bisa dimiliki oleh si owner atau si founder sendiri. Ya, jadi kadang-kadang wah mau mutusin gini ya, yang either sibuk sama operasional perusahaan atau kadang-kadang jadi baper, gitu ya. Kadang-kadang jadi baper. Ini ngurusi perusahaan terus kemudian dinilai kurang bagus, gini jadi baper, akhirnya ketunda. Hal-hal seperti itu ya. Kita sebagai strategic partner ya, kita berdiri di sisi owner pada dasarnya. Tapi karena kita bukan founder ya, kadang-kadang kita bisa lebih objektif dalam memberikan penilaian dan sekaligus memberikan penjelasan atau memberikan solusi yang terbaik bagi sesama shareholder ya, gitu. Oke. Wah, itu sangat menjawab ya. Terima kasih Pak Sadat sama Pak Dodi. Oke, saya langsung juga ke pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Ita. Oke, malam Pak Sadat. Berarti yang akan melakukan assessment UKM kami di level berapa itu adalah tim Asia Vesta ya? Oke Pak, silakan. Betul Pak, kita yang akan melakukan asesmen itu ya. Jadi biasanya untuk ini kita gampangnya sih ya itu kenalan dulu ya, terus kemudian kita melakukan asesmen ya, paling gampang kita minta laporan keuangannya lah gitu ya, laporan keuangannya selama beberapa tahun terakhir itu kemudian kita analisa dan proyeksinya selama paling tidak 3 atau 5 tahun ke depan. Terus kemudian kita juga minta legalitas segala macam, itu biasanya untuk kita quick decision ini cocok atau enggak gitu ya. Terus biasanya sih kalau memang cukup cocok ceritanya segala macam, bisnis prosesnya dan prospeknya, itu biasanya kita lakukan pertemuan atau kunjungan untuk pelajari. Nah, ini seperti yang tadi saya cerita Pak Edward ya. Jadi kadang-kadang banyak juga teman yang dalam antrian kita ya untuk minta untuk kita invest gitu ya, itu kadang-kadang tidak bisa terlayani dengan baik ya, banyak di antara mereka yang tidak terlayani dengan baik, sehingga kita kemudian rencananya memutuskan untuk mengadakan semacam sesi mentoring ya dengan teman-teman ini, karena banyak juga di antara mereka ini ya sebenarnya begitu kita kasih tahu ya, itu saya yakin mereka bisa melakukan sendiri pada dasarnya. Ya, mereka bisa melakukan sendiri, nggak perlu partner seperti Asia Vesta, mereka cukup bisa melakukan sendiri, atau ya pada dasarnya mereka perlu melakukan pembenahan ya, karena mereka belum siap untuk dipersiapkan go public dalam waktu 2 atau 5 tahun. Jadi perlu waktu 2 atau 3 tahun lagi, dan itu harus mereka sendiri. Kita nggak bisa terlalu banyak membantu. Untuk itu kita rencanakan akan mengadakan sesi mentoring dengan beberapa UKM ya. Nanti kita tunggu, tolong ditunggu waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera adakan. Jadi kita akan seleksi ya, kurang lebih ada 20 UKM terpilih yang nanti akan kita berikan mentoring ya, kurang lebih selama 3 bulan untuk bisa mendapatkan mentoring langsung dari saya, Pak Dodi, dan kemudian tim-tim konsultan kita gitu ya, baik itu dari sisi legal, dari sisi keuangan dan bisnis proses dan sebagainya gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan insight ya untuk menjadi korporasi apa yang mereka perlu persiapkan. Kebanyakan gitu saya yakin gitu ya, pada dasarnya nggak semuanya butuh untuk menjadi tidak semuanya butuh go public. Tidak semuanya butuh menjadi korporasi juga, gitu ya. Kadang-kadang ada juga perusahaan-perusahaan tertentu yang kepingin menjadi korporasi, tapi begitu melihat, wah ini persyaratannya seperti ini, kita masih butuh waktu lagi ternyata. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang kalau kita melakukan satu persatu agak habis waktu juga kita, ya Pak Dodi ya. Jadi sehingga kita memutuskan untuk kita melakukan mentoring bersama Asia Vesta, ya insya Allah akan kita mulai di mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa kita adakan. Gitu. Dan kalau boleh kasih bocoran dikit nih Pak Sadat, ini biayanya berapa Pak untuk ikut tadi workshop ini gitu, kurang lebih berapa Pak kalau misalnya ada teman-teman UKM yang penasaran? Saya mau pastikan bahwa biayanya pasti murah, tapi nggak semua orang bisa masuk. Ya. Jadi kita akan seleksi dengan ketat ya, UKM yang mendaftar ya, semuanya harus memenuhi syarat. Pada gampangnya minimal harus UKM level 2 tadi itu ya. Jadi mereka harus UKM level, karena kalau kemudian
terlalu bervariasi pesertanya, nanti nggak nyambung diskusinya. Betul, Ya, betul. kita harus semuanya harus setara, semuanya harus di level 2. Jadi kira-kira mereka harus beroperasi ya minimal 5 tahun, tapi kita lebih baik kalau 10 tahun. Kadang-kadang kita juga menetapkan umur juga, Pak, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ownernya sudah terlalu tua, ya sudah di atas 60, mungkin kita juga nggak bisa tidak masuk kriteria kita juga gitu loh, mohon maaf gitu ya. Ya, Nah, terus kemudian mengenai biayanya, kita pastikan biaya itu semuanya kembali ke peserta. Ya, jadi misalnya ya kita taruhlah misalnya biayanya cuma 5 juta untuk sesi selama 3 bulan atau di antara 5 atau 10 juta misalnya, tapi itu semuanya kembali ke peserta dalam bentuk dalam bentuk materi, baik juga dalam bentuk tempat gitu ya. Kita juga akan mengadakan sesi pertemuan langsung, selain juga pertemuan. Jadi kita sesi pertemuannya nggak semuanya pertemuan langsung ya. Bisa jadi ada yang pertemuan kita adakan di Jakarta, mungkin kita adakan pertemuan juga di Puncak, terus kemudian kita adakan kalau perlu kita adakan di Bali barangkali gitu ya. Tapi itu semua biaya itu akan kembali ke peserta semuanya 100%. Kita nggak ambil untung sama sekali dari situ, Pak. Karena kita memang misinya kita mau melakukan mentoring dan membantu teman-teman UKM tadi itu. Ya. Berarti program mentoring ini offline ya Pak ya nanti ya rencananya offline dan online Pak ya. Jadi kalau saya bayangkan ini kita lagi rumuskan, tapi kurang lebih kita setiap minggu akan ketemu, tapi nggak semuanya offline. Jadi bisa jadi beberapa minggu, 3 minggu sekali, setiap minggu selama 3 kali kita lakukan secara online, tapi kemudian di minggu keempat kita lakukan secara offline. Ya, offline-nya itu bisa jadi kita adakan di tempat-tempat tertentu yang termasuk udah tercakup dalam biaya yang kita urunan tadi itu ya. Gitu. Oke. Terus Pak, kalau misalnya buat teman-teman UKM ya yang ingin tahu update kapan mereka bisa daftar, pendaftaran di mana itu mereka bisa dapat infonya dari mana nih Pak Sadat untuk spesifik program mentoring ini? Gimana Pak Dedi? Bisa kita sekarang belum buka sih ini anunya ya. Ya. Paling gampang mungkin kita bisa share nomor kita untuk atau nanti bisa kita share informasinya di database yang ada di di Connex barangkali. Oke, baik. Jadi tapi yang pasti sih ntar kita posting di itu kali Pak, di website kita atau di medsos kita Pak. Ya, gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya. Karena saya minta bantuan juga dari Connex dan Marki untuk bantu menyebarkan gitu Pak ya. Siap Pak, siap, pasti. Jadi buat teman-teman peserta ya, saya yakin pasti banyak yang penasaran nih mengenai program mentoring yang tadi Pak Sadat informasikan ya. Jadi jangan khawatir, pertama updates-nya akan diposting secara berkala di website dari Asia Festa. Selain itu juga khusus buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan sudah daftar, itu nanti juga kan email teman-teman sudah didaftarkan di kami, nanti pasti akan secara berkala juga mendapatkan informasi di situ ya. Oke. Terima kasih Pak Sadat. Kita lanjut ya Pak ya, Bapak-bapak pertanyaan berikutnya ya. Berikutnya ada dari Mas Noah. Kembali ke ini untuk Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Proses restrukturisasi ini biasanya berlangsung berapa lama ya Pak ya? Ini kayak tadi di-refer ke presentasi Pak Dodi mungkin nih. Lalu nanti restrukturisasinya akan dilakukan oleh tim Asia Festa ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke Pak Dodi, silakan. Jadi lama waktunya restrukturisasi ini tergantung Pak. Tergantung dari kondisi perusahaannya Pak. Jadi tergantung kondisi perusahaannya, kita paling cepat itu bisa 6 bulan, paling lama ya bisa 1 tahun, 1 sampai 2 tahun gitu ya. Tapi rata-rata 1 tahun selesai Pak gitu. Lalu nanti restrukturisasinya akan dilakukan oleh Asia Festa atau enggak, leadernya Asia Festa Pak. Kami yang nge-lead, tapi nggak bisa semuanya kita yang melakukan gitu. Karena kayak misalnya SOP gitu ya, kita perlu bantuan dari ini juga Pak, dari partner kita juga untuk nyusun. Kita yang akan nge-lead dan kita pastikan semuanya sesuai dengan prosedur. Gitu Pak, kira-kira Pak. Oke, itu sudah terjawab dengan sangat jelas ya oleh Pak Dodi. Jadi moga-moga untuk Mas Noah sudah terjawab pertanyaannya. Teman-teman, ini karena waktunya sudah semakin menipis, ini saya akan sedikit mempercepat ya ininya ya untuk Q&A-nya ya. Jadi berikutnya ada Mas Hamid nih. Terima kasih Mas Hamid. Pertanyaannya pertama ada, apakah manfaat IPO baik secara financial maupun non-financial bagi stakeholder, terutama pemegang saham?
Bila disamarikan, simple roadmap bagi UMKM hingga IPO seperti apa? Wah, ini banget nih Pak, teknik banget nih, step by step pertanyaannya. Silakan Pak Sadat atau Pak Dodi yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Hamid. Pak Dodi mungkin bisa menjelaskan. Kalau yang manfaat IPO untuk pemegang saham mungkin Pak Sadat yang lebih pas gitu. Saya yang jawab ke ini Pak, summary-kan simple roadmap. Jadi simple roadmap sebenarnya tadi udah digambarkan di presentasi saya Pak. Pertama kita harus lakukan restrukturisasi hanya di 3 bidang Pak. Udah restrukturisasi kita betulin 3 bidang itu, legal, keuangan, sama proyeksi. Lalu setelah itu langsung kita audit laporan keuangannya, kita hire profesi penunjang, kita susun prospektus, dan kita daftarkan ke bursa dan OJK. Kalau kita siap Pak, jadi after restructure kita registrasi, kita sudah siap, itu 4 bulan bisa cepat Pak, bisa selesai Pak. Ya nggak siapnya 6 bulan Pak. Batas waktu expired laporan keuangan itu 6 bulan. 6 bulan nggak selesai, harus diaudit ulang gitu. Jadi paling cepat proses registrasi IPO itu Bukalapak 2 bulan Pak. Coba bayangin Pak, dia Mei registrasi, Juli udah selesai gitu. Jadi artinya dia udah menyiapkan dulu di luar, pas registrasi langsung selesai gitu. Kira-kira gitu Pak roadmap-nya. Simpel sebenarnya. Untuk yang nomor 1 mungkin Pak Sadat Pak bisa bantu jawab. Jadi pada dasarnya ya, kenapa kita harus IPO gitu ya? Kalau dijawab apakah harus IPO ya, itu tidak. Ya, IPO ini kita jadikan salah satu standar ya. Salah satu investi kita ya, itu bisa jadi ya, yang sekarang sedang kita jajaki itu adalah dia bisa jadi tidak menempuh jalan IPO, tapi dia akan dibeli oleh salah satu perusahaan besar ya. Tapi mau dibeli perusahaan besar atau mau IPO ya, itu prosesnya sama. Ya. IPO ini atau go public ini adalah salah satu standar yang kita terapkan. Manfaatnya apa? Ya tentu saja banyak gitu ya. Tapi sekedar simple aja gitu ya. Pada dasarnya begitu kita sudah menjadi perusahaan yang go public ya, seperti Idea sekarang, tahu-tahu semuanya menjadi standar. Ya, SOP menjadi standar ya. Bahkan kalau ada investor dari luar negeri ya, perusahaan besar mau invest di Idea ya, sekarang minat besok masuk juga bisa ya. Nah, itu salah satu manfaat. Artinya kita kesempatan untuk terbuka untuk menjadi perusahaan besar itu terbuka lebar sekali. Itu satu manfaat yang paling besar. Kenapa? Karena daftar perusahaan kita sudah publik ya. Orang bisa langsung tahu ya, langsung tahu ini nilainya Idea berapa ya. Prospeknya Idea bisa dibaca semuanya gitu. Jadi sekarang minat besok beli langsung bisa ya. Ini untuk investor yang besar. Artinya kesempatan kita untuk berkembang sangat terbuka lebar. Ya, yang kedua tentu saja kalau buat owner gitu ya. Ini adalah kesempatan untuk memonetasi atau menguangkan intangible asset. Oke, jadi maksudnya gini ya. Saya punya aset perusahaan besar nih, nilainya 150 miliar ya. Ya orang belum tentu percaya gitu loh, ya kan? Kalau perusahaan tertutup, dia akan melakukan due diligence juga ya, sama seperti yang dilakukan oleh Idea Indonesia misalnya. Tapi sekarang kalau saya bilang Idea Indonesia nilainya 150 miliar, ya kalau nggak percaya lihat aja di harga sahamnya, kelihatan kok ya. Nah, artinya ya ada nilai 150 miliar dari Idea Indonesia itu yang dulunya orang nggak bisa lihat itu ya, artinya masih berupa intangible asset. Sekarang semua intangible asset itu sudah diuangkan ya. Apakah semuanya dalam bentuk uang 150 miliar? No ya, enggak ya. Kalau dilihat di situ ya, investasi kita itu ya kurang lebih sekitar 50 atau 60 miliar gitu ya, tapi sisanya itu adalah intangible asset. Itu bagi owner ya, itu adalah kesempatan untuk menguangkan itu ya. Jadi investasinya berapa, jadinya berapa ya. Nah, dan itu langsung terbukti di pasar gitu ya, di pasar saham. Nah gitu. Selain manfaat-manfaat yang lain, salah satunya ya yang paling seringkali menjadi concern dari owner ya, itu adalah owner dari UKM adalah bayangkan ya pada saat Anda meninggal dunia nanti. Ya, wah ini langsung aja gitu ya. Kalau Anda meninggal dunia nanti, ya
siapa yang akan meneruskan usaha? Hmm. Ya, usaha di level 2 seringkali ya meninggal bersama dengan ownernya. Kenapa? Karena usaha itu sangat tergantung pada keberadaan ownernya. Ya. Tapi perusahaan yang sudah menjadi level 3 atau level 4 sudah menjadi korporasi, apalagi menjadi perusahaan TBK, ya, itu bisa dipastikan gitu ya. Perusahaan ini sudah bisa diwariskan kepada siapapun. Ya. Bahkan kalaupun misalnya ownernya ini mau exit, mau pensiun, ya, mau kemudian menjual perusahaannya, ya itu bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Ya, itu gambaran tentang manfaat. Banyak yang lain lagi gitu ya. Itu cukup Pak Edward. Oke, sangat sudah menjawab ya berarti ya. Untuk Mas Hamid, terima kasih Pak Sadat dan Pak Dodi. Terima kasih. Dari Mbak Farah, apakah menyusun SOP bisa dilakukan sendiri atau perlu hire outside consultant? Terima kasih. Ya, oke Pak, saya jawab ya Pak. Jadi gini, Ya, ini saya jawab general aja sih Pak, nggak hanya SOP gitu ya. Jadi pertama gini, kita akan melihat kemampuan atau kapasitas perusahaan dalam membereskan proses restructure Pak. Contoh ya, kayak misalkan ini tadi SOP. Kalau SOP ternyata susah gitu kan dibikin sendiri, ya kita hire konsultan. Begitu juga dengan konsultan pajak misalnya. Kita perlu second opini dari konsultan pajak, kita akan hire konsultan. Jadi kira-kira itu dinamis sih Pak. Apakah wajib hire konsultan? Nggak wajib juga. Kalau kita sudah bisa kerjakan sendiri dan kita yakin, ya kita go ahead aja Pak, jalan aja gitu Pak. Kira-kira gitu Pak. Jadi tergantung situasi aja sih sebetulnya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi. Kembali ke Mas Dedi nih. Mas Dedi sebelumnya sudah menanyakan masalah presentasi ya, dan ini pertanyaan berikutnya adalah untuk masuk ke IPO tadi UMKM yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Bagaimana jika berupa perusahaan baru dari anak perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun? Oke, ini berarti anak perusahaannya nih Pak. Anak perusahaannya baru tapi perusahaan induknya sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Apakah tetap bisa IPO? Iya. Oke. Ini saya jawab ya Pak. Jadi ini pertanyaannya kan IPO kan. Jadi anak usaha baru apakah bisa IPO gitu kan? Yang belum 10 tahun. Kalau ini agak harus diluruskan gitu. Kalau yang 10 tahun tadi itu adalah kriteria investi Asia Vesta Pak gitu. Tapi kalau untuk apakah bisa IPO itu perusahaan yang baru setahun juga bisa Pak pakai jalur akselerasi gitu Pak. Jadi jawabannya tadi yang papan akselerasi itu Pak ya? Iya gitu. Tapi kalau yang 10 tahun ini minimal 10 tahun tuh bisnis yang udah mapan itu kan kriterianya perusahaan investasi Asia Vesta gitu. Oke, yang penting seperti tadi Pak Dodi sampaikan ya, dokumen semua laporan tuh dipersiapkan ya. Ya, disiapkan. Ya apa adanya sih biasanya. Tapi gini kadang-kadang gini Pak ya. Kita nungguin rapi dulu, ya itu dijamin nggak bakal rapi-rapi itu Pak. Jadi ya udah yang ada sekarang itu gimana nanti kita bisa ngelihat, dan kita udah terbiasa sih Pak, itu tipikal lah. Kita ngelihat laporan keuangannya seperti apa, masih berantakan, itu biasa lah gitu. Justru jadi kayak jadi jangan sama Asia Vesta seperti itu Pak ya gitu. Jadi jangan kelamaan kayak mau nyiapin laporannya baru ke Asia Vesta, salah ya itu ya. Justru ke gitu, Asia Pak. Vesta. Jadi emang konsepnya kita temenin Pak, kita temenin untuk jadi benar gitu. Karena kalau misalnya saya cuma bilang ke Pak Edward ya, Pak Edward tolong Bapak rapihin dulu laporan keuangan Bapak, rapihin gini. Wah saya jamin tuh Pak, nggak bakal rapi-rapi Pak. Betul. Iya. Jadi ini Pak ya, poin yang Pak Dodi ngomong tadi ini saya yakin banget ini banyak yang menarik nafas lega nih buat teman-teman UKM nih, gitu. Karena pasti kan wajar ya, saya pun juga kalau misalnya saya pelakukan, saya juga khawatir, aduh nih jangan-jangan laporan keuangan saya begini nih, ini dokumen saya nggak ini nih, aduh saya malu lah kalau ke Asia Vesta kayak bawa masih acap kadul gitu. Tapi justru jangan khawatir ya, justru kan akan ditemenin nanti ya. Oke, jadi teman-teman itu yang mesti diingat sekali nih gitu, kalau teman-teman para bapak dari Asia Vesta ini justru akan menemani teman-teman dalam proses menjadi korporasi dan go public ini. Oke, thank you Pak Dodi. Yep. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Lala. Selamat malam Pak Sadat dan Pak Dodi. Sebagai investor saat ini bisnis sektor apa yang paling dilirik untuk dijadikan investasi?
Ini pertanyaannya jadi pasar saham nih, boleh mungkin dijawab aja Pak, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi intinya kita terbuka pada gini ya, investasi apapun, bisnis apapun pada dasarnya punya prospek ya. Tapi ya tadi sudah saya ceritakan di misi Asia Vesta itu syaratnya adalah dia itu bisnisnya kuat ya, bukan sekedar me too ya. Jadi kalau sekedar ya ini bisnis bentuk yang lain dari ini ya, itu banyak perusahaan itu yang sekedar me too, tapi dia harus memiliki kekuatan ya dan keunikan ya. Jadi kalau dibilang bisnisnya bidang apa saja, saya bilang apapun bisnisnya pada dasarnya bisa kita bisa menjadi calon investi dari Asia Vesta dan bisa dibawa go public. Jadi nggak ada batasan. Bahkan Idea Indonesia itu adalah perusahaan di bidang edukasi yang pertama ya, yang kemudian melantai di bursa ya. Nah, jadi tidak ada batasan pada dasarnya. Cuman harus kuat dan unik itu tadi. Tapi kalau di Asia Vesta ya, salah satu syaratnya yang tidak tertulis adalah kita harus ngerti bisnisnya apa, karena ada beberapa bisnis yang mungkin kita sulit untuk mengerti bisnisnya itu. Ya kira-kira seperti itulah. Gitu, ya. Oke, berarti kuat, unik, dan khusus untuk Asia Vesta yang penting harus ngerti ya bisnis apa yang dijalankan itu. Prospeknya bagus sih Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sadat. Dan saya rasa kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Mas Ronald. Mas Ronald ini kayaknya pertanyaannya udah ya, panjang, tapi ini sangat menarik untuk kita untuk kita bahas ya. Jadi Bapak-bapak speaker yang terhormat, mohon maaf, saya masih agak bingung terus terang. Jadi first step pertama yang harus saya lakukan jika saya ingin UKM saya go public adalah apa? Usaha saya adalah pabrik sabun artisan homemade dan sudah beroperasi selama 10 tahun. Badan usaha kami sekarang masih CV dan belum terpikir untuk menjadi PT. Boleh dibantu penjelasan lagi, Pak? Terima kasih. Dan sebentar, Pak. Oh, oke. Ada lanjutan lagi dari Mas Ronald nih. Pak, mohon maaf bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan valuasi perusahaan? Ini sangat personal ya pertanyaannya, kayaknya Mas Ronald nih ingin penasaran sekali bagaimana bisa go public gitu, dan beliau sudah cukup jelas menjelaskan usahanya seperti apa. Silakan Pak Sadat sama Pak Dodi. Pak Dodi mungkin yang menjelaskan. Oke, baik Pak. Saya mau jelaskan tentang valuasi dulu Pak. Kita istilahnya dulu Pak. Jadi valuasi itu adalah proses untuk menemukan value, proses untuk menilai gitu ya. Jadi valuasi itu adalah kita melakukan proses untuk mengetahui nilai perusahaan. Nah, kalau yang tadi disebut, oh ini perusahaan 100 miliar, 1 miliar, 2 miliar, itu namanya value gitu. Nah, proses valuasi itu banyak yang dilakukan Pak. Jadi aspeknya banyak lah. Yang pertama, kita bisa lihat dari aset intangible atau yang nggak kelihatan sama aset yang tangible gitu, atau aset yang kelihatan. Misalkan bisnis Bapak punya tanah, punya tempat produksi, punya mesin produksi, itu kan ada nilainya Pak, ada value-nya gitu kan. Nah, kita melakukan valuasi itu adalah kita akan mencari tahu di nilainya berapa. Nah, selain itu, selain aset yang kelihatan tadi, yang tangible, ini juga ada aset yang intangible. Intangible contohnya Pak, Bapak punya tanah, harganya beli 1 juta, sekarang pasaran udah 5 juta. Itu artinya ada intangible yang 4 juta kan, yang nggak tercatat dan nggak kelihatan gitu. Jadi valuasi adalah proses untuk mencari tahu value atau nilai perusahaan itu berapa gitu. Lalu yang pertanyaan pertamanya, ini yang saya balik ya. Oke. Jadi yang tadi udah dijelaskan Pak Sadat juga, kan masih CV Pak. Kalau mau IPO itu wajib jadi PT Pak. Gini, karena CV itu belum badan hukum kan. Kalau yang sudah badan hukum sih di Indonesia itu ada 3 doang kan, PT, koperasi dan yayasan. Dan yang bisa go public tuh hanya bentuk PT aja. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah bikin badan usaha dulu Pak. Bikin badan usaha berupa PT. Terus kalau sudah punya PT itu ada rentetannya gitu. PT berarti harus didaftarkan ke Kemenkumham, itu sudah satu paket gitu dari notaris. Lalu harus izin sekarang gampang banget. Sekarang izin itu ada platform namanya OSS,
one single submission. Oh, ini sekalian nih. Ini saya bukannya promosi, tapi beberapa anak perusahaan saya itu berkantornya di Marki, Pak. Jadi tadi di awal, kalau yang ikut dari awal ini ada Marki. Marki itu kayak virtual office sama ada service office. Kadang-kadang gini ya, kayak kita ngantornya di rumah, Pak. Rumah itu nggak bisa tuh keluar domisili gitu. Jadi kita harus berkantor di wilayah perkantoran gitu. Apalagi di Jakarta ini udah straight banget. Nah, sekarang kita mau sewa di kantor, Pak. Itu minimal sekarang kayaknya sekitar 200 sampai 250.000 per meter gitu ya. Wah, itu udah jutaan gitu. Belum ada service charge. Nah, ini kita kenal sama Marki, wah ini jadi solusi gitu. Beberapa perusahaan kita bahkan yang belum mampu untuk sewa kantor sendiri, ya udah kita sewa service office atau virtual office di Marki. Jadi alamatnya di Marki, sampai perizinan juga semuanya bisa dibantu di sana. Jadi bikin PT plus perizinannya itu ada NIB, ada izin operasional, izin domisili, ada NPWP nanti gitu Pak. Jadi legalnya selesai, baru kita dari bisnisnya kita lihat Pak. Bisnisnya kita lihat, kita rapihin gitu ya, laporan keuangannya kita buat, kita nah nilainya berapa Pak? Value-nya berapa gitu. Kalau udah menurut kita sudah skalanya sudah cukup dan kita akan daftarkan IPO, ya bisa Pak kita proses. Kira-kira gitu Pak. Oke. Bahkan sebetulnya Pak ya, kalau saya jadi boleh sharing dikit nih, jangankan di Jakarta Pak, kalau Jakarta ya wajar ya Pak ya, ibu kota, metropolitan, di Bali pun sekarang itu juga sudah ketat gitu. Karena kan kebetulan saya di Bali ya, domisilinya. Iya. Itu juga sekarang meskipun mungkin Bali kan sebetulnya tadinya kelihatannya kan kalau usaha kan banyak di rumah, tapi itu kalau udah mau dibikin sebagai suatu PT juga udah nggak bisa gitu. Mereka strict sekali masa IMB ya, pemerintah provinsi Bali gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya itu kalau sekarang usahanya masih CV dan kemudian kalau mau jadi PT gimana? Datang aja ke Marki. Iya. Itu one stop service. PT sama tempat usahanya juga ada itu. Disiapin langsung. Thank you nih Pak Sadar dan Bapak Dodi jadi testimoni juga. Impromptu testimoni, thank you. Tapi memang ya mungkin karena sekarang ya itu ya, sistemnya kan sudah OSS ya. Jadi pemerintah pasti bilang kan, ya ini kan sistem sudah dipermudah, maka silakan dirapikan lah ini semua urusan legalitasnya gitu. Udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengurus legalitas dengan jalur yang benar gitu ya. Mungkin seperti itu message-nya ya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ronald. Kebetulan itu pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Saya sudah cek semuanya, tidak ada yang terlewat. Oke, teman-teman, berarti kita sudah sampai di hampir penghujung acara ya. Sebelum saya minta para speaker kita luar biasa pada malam hari ini untuk memberikan kata-kata penutup, saya ingin membagikan satu link yang saya taruh di chat box ya. Itu adalah form online feedback untuk webinar malam hari ini. Saya undang para teman-teman peserta untuk mengisi online feedback form ini. Sangat simple ya, hanya beberapa pertanyaan. Pertanyaannya juga scale ya, 1 sampai 10, dan jangan lupa isi emailnya. Kenapa? Karena jika teman-teman ingin mendapatkan e-certificate dari acara webinar malam ini, itu harus melalui online feedback form. Jadi silakan teman-teman ya. Online feedback form-nya sudah saya taruh di chat box. Oke, Pak Sadat, Pak Dodi, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sebelum saya tutup, boleh mungkin Pak Sadat sama Pak Dodi memberikan sedikit kata penutup ya untuk teman-teman kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward ya. Jadi terima kasih juga ini antusiasnya teman-teman ya. Ini saya pikir mestinya acara ini cuma 1 jam ya jadwalnya, tapi ternyata bisa sampai 2 jam ini, dan ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab gitu ya. Nanti kita akan coba sebarkan, salah satunya adalah kita akan mengadakan event yang kita sebut sebagai mentoring bersama Asia Vesta tadi itu, yang insya Allah akan kita adakan di kuartal terakhir tahun ini gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan UKM-UKM di Indonesia gitu ya. Jadi kita untuk memilih, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan gitu ya, menjadi korporasi gitu ya. Seperti tadi saya sebutkan, banyak sekali perusahaan yang kemudian berhenti di level 2.
Ya, padahal dia sebenarnya memiliki potensi yang besar sekali untuk berkembang sampai level 3 atau level 4 minimal gitu ya. Atau bahkan memiliki potensi untuk berkembang menjadi level 5, menjadi worldwide company gitu ya. Nah, ini insya Allah kita akan adakan event itu, dan yang terpenting gitu ya pada tadi seperti disampaikan oleh Pak Edward ya, sebenarnya ini banyak sekali kemudahan ya untuk kemudian merapikan legalitas minimal gitu ya. Itu bisa dijadikan langkah awal sebenarnya. Karena sekarang legalitas itu sudah nggak susah lagi. Mudah sebenarnya untuk mendapatkan legalitas yang benar gitu ya. Itu bisa mulai dijadikan step pertama gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya acara kita malam hari ini dan bisa memberikan insight bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dodi, silakan Pak. Mungkin ada kata penutup juga dari Pak Dodi sendiri. Baik Pak. Jadi saya mau pesan juga buat teman-teman gitu ya. IPO itu bukan tujuan akhir. Jadi kita punya usaha, kita mau IPO, IPO bukan tujuan akhir. Jadi IPO itu cuma salah satu step gitu ya. Bahkan idea saya dengan Pak Sadat dan Pak Eko gitu ya, setelah kita listing jam 9 itu kita listing tanggal 9 September, itu jelas pesannya gitu ya. Ini sekarang waktunya kita kerja beneran gitu ya. Artinya kenapa nggak kerja beneran? Karena hampir 8 bulan terakhir tuh kita fokus di IPO gitu kan. Sekarang sudah listing, bukannya selesai. Ya udah Pak, udah berhasil Pak. Saya mau istirahat dulu Pak. Bukannya begitu Pak. Jadi kita tetap perlu ngejagain operasional perusahaan. Kita memastikan yang bisa dilakukan perusahaan adalah memastikan fundamentalnya tetap bagus sesuai dengan proyeksi, sesuai dengan tetap growth gitu ya. Kalau masalah harga saham itu beda urusan sebenarnya. Kita kalau sudah IPO itu kita cuma bisa di manajemen itu cuma fundamental perusahaannya aja yang kita bisa jaga gitu Pak. Kalau harga saham kita udah nggak bisa jaga. Jadi jangan sampai salah tangkap juga gitu ya. Oh IPO ini tujuan akhir gitu. Habis IPO selesai. Nah IPO itu justru setelah IPO itu kerjanya makin keras Pak, karena semua orang udah ngeliatin kita Pak. Kalau diibaratkan itu kita udah nggak ada yang dipakein baju lagi gitu ya. Bapak sekarang saya masih bisa laporan keuangan saya umpet-umpetin kalau perusahaan yang private gitu kan. Bapak mau tahu aja saya nggak kasih tahu. Kalau di IPO ini ya udah Bapak sekarang cek idea Pak, itu bisa tahu laporan keuangan kita untungnya berapa, omsetnya berapa, siapa aja manajemennya, siapa pemegang sahamnya sampai ujung Pak gitu. Jadi kira-kira pesan saya itu Pak Edward dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sadat sama Pak Dodi, kira-kira kalau misalnya teman-teman peserta malam ini yang ingin ngobrol langsung dengan Pak Sadat, Pak Dodi atau tim Asia Vesta, itu mereka bisa menghubungi kemana nih Pak? Apakah ke website nanti akan di leave message di situ atau ada cara lain? Mungkin boleh di-share Pak sebelum kita tutup. Bisa kirim email ya ke Sadat ya. Sadat itu SADAT ya. @asiavesta.com atau saya ketik aja dia nih ya di chat box. Saya sudah bantu nih Pak. Sadat@asiavesta.com ya. Ya, asiavesta.com ya. Itu itu email saya ya. Terus atau kemudian Pak Dodi bisa type emailnya barangkali bisa cek kirim email ke situ, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi ketemu atau via WA dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sadat dan Pak Dodi. Jadi teman-teman ya, tentunya acara malam hari ini hanyalah sebuah pembuka ya gitu. Jadi jika teman-teman ada yang ingin ngobrol lebih lanjut lagi, membahas mengenai potensi IPO dari usaha teman-teman, jangan ragu. Boleh langsung hubungi Pak Sadat di sadat@asiavesta.com, ada di chat box untuk penulisannya, kemudian atau di Pak Dodi@asiavesta.com ya. Dua email beliau sudah ditaruh di chat box. Oke, Pak Sadat, Pak Dodi, terima kasih banyak sekali lagi untuk menjadi speaker pada malam hari ini, sangat luar biasa sharingnya, sangat membantu tentunya. Teman-teman sekali lagi sebelum saya tutup acara ini, boleh kembali diisi ya untuk online feedback formnya. Ini sangat membantu kami dari Connex untuk bisa terus meningkatkan mutu dan kualitas dari acara-acara webinar online kami. Oke, kalau begitu saya tutup acara malam hari ini, teman-teman. Apapun usaha teman-teman, jika memang punya visi dan misi untuk terus maju, jangan
ragu-ragu. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh kedua speaker kita, IPO itu bukan tujuan akhir, tapi hanyalah lembaran baru di mana ya tentunya ada apa namanya, lebih besar, responsibility-nya juga lebih besar. Tapi jangan khawatir, ya, jangan terlalu banyak keraguan karena teman-teman seperti Asia Vesta inilah yang akan menemani perjalanan usaha teman-teman dalam menuju ke proses yang lebih besar seperti IPO maupun go public ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sadat, Pak Dodi, teman-teman semua terima kasih. Sampai bertemu di acara Connect berikutnya. Stay safe dan stay healthy. Malam. Thank you. Malam. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan tanpa tujuan. Takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayu.
Dengan kekuatan bulan yang paling baik, harapanku besar, dunia kembali asik. Kelak langit terang, aku bisa terbang, juga meski mendung, tetap bebas untuk berkunjung, lari ke hadapan orang yang ku sayang. Tuhan bolehkah ini yang aku perjuangkan? Ingin ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi dan terbuka, nyaman, menenangkan. Ingin ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi dan terbuka, nyaman, menenangkan. Dengan kekuatan bulan yang paling baik, harapanku besar, dunia kembali asing, lari ke hadapan orang yang ku sayang. Tuhan bolehkan ini yang aku perjuangkan. Ingin benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi dan terbuka, nyaman, menenangkan. Ingin segera, ingin ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi dan terbuka, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky
sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care